satu, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Repro, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Anggit Helia Sinova dalam siaran Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Ya, seperti biasa, di hari Jumat jam 15.00 waktu Indonesia Barat, kita fanpage Remaja Bongas Peduli Castro menayangkan siaran Bongas Ngerumpi. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang ibaratnya mungkin sudah dikenal sama teman-teman di Kabupaten Indramayu khususnya, ya. Dan untuk mempersingkat waktu dan supaya kita lebih akrab lagi, boleh silakan perkenalkan diri dulu. Oh iya, terima kasih buat Ibu Anggit ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Asyaf Agung. Saya dari Loh Bener dan saya di sini sebagai Ketua Viking Blue Line Indramayu. Sebuah kebanggaan ya bagi saya bisa diundang ke acara Ngerumpi Bongas, karena ya organisasi saya itu ya bukan organisasi yang wah gitu, organisasi memang yang ya bisa dibilang masih merintis lah, tapi bisa diundang di acara Ngerumpi Bongas. Jadi itu merupakan salah satu kebanggaan bagi organisasi kami. Wah, ini saya manggilnya siapa nih? Ya terserah. Oke, jadi kalau seandainya tadi di ini dari Viking Blue Line Indramayu berarti Iya. ya. Jadi memang beliau ini adalah salah satu remaja komunitas dari Kabupaten Indramayu yang wah, ini suatu kehormatan juga bagi kami sudah maksudnya Asep ya. Iya. Asep ini datang ke Bongas gitu jauh-jauh dari Loh Bener ke sini untuk hadir dalam siaran Bongas Ngerumpi. Jadi terima kasih banget ini ya. Jadi memang kalau boleh tahu nih, tadi kan udah nih kenalan nama, terus apalagi tadi asal gitu kan, asal komunitas. Nah, hobinya nih sama nggak sama komunitasnya gitu? Kira-kira punya hobi lain nggak selain kalau Viking Blue Line kan berarti lebih ke sepak bola ya? Oh, jadi nggak sebatas itu. Mungkin ada yang membedakan antara Viking Blue Line dengan organisasi Persib-Persib yang lainnya. Oh, beda ya. Kalau Blue Line lebih menitik beratkan kepada kegiatan sosial dan kegiatan wirausahaan. Oh, begitu. Jadi di bola itu hanya sekedar untuk menghimpun saja, jadi seputar wadah. Tapi di dalamnya lebih dari itu. Justru malah kebanyakan dari kita itu ada juga yang memang masuk ke Viking Blue Line itu mereka tidak suka Persib atau tidak suka bola. Mereka hanya ingin ikut kegiatan sosial saja dan kegiatan yang lainnya. Jadi seperti itu. Oh, berarti memang bukan hanya sekedar suka sepak bola, tetapi di dalamnya juga banyak hal-hal yang lain gitu selain sepak bola ya. Iya, makanya ketika pandemi sekarang ini kan kegiatan sepak bola itu dihentikan. Iya, Nah, organisasi Viking atau organisasi yang lain itu mereka jarang ada kegiatan karena mereka hanya memang fokusnya di bola. Justru kalau kita banyak kegiatan kayak bagi-bagi masker atau bagi-bagi sembako, karena memang kita tidak terfokus dalam bola saja. Iya, berarti memang selain itu ibaratnya selain kegiatan yang bersifat tadi sepak bola ya Persib gitu, pendukung Persib, tetapi juga selain mendukung gitu, tapi ada kegiatan yang lain ya. Iya. Nah ini sebelum kita lanjut ke obrolan yang berikutnya gitu, kita mau nyapa-nyapa dulu nih para teman-teman Sobat Repro yang sudah menonton. Ini sudah ada 13 orang. Jadi para Sobat Repro yang sudah bergabung dalam siaran hari ini, silakan untuk mengisi daftar hadir, artinya menyatakan hadir di kolom komentar. Terus jangan lupa share dan tag ya teman-teman yang lainnya supaya semakin banyak yang menonton ya. Iya. Jadi mungkin nanti dari teman-teman Viking Blue Line ini mungkin banyak yang nonton dan menyaksikan siaran kita hari ini. Jadi ya jangan lupa untuk share dan tag teman-teman yang lainnya supaya makin banyak yang menonton dan makin banyak yang tahu tentang informasi seputar apa itu Viking Blue Line, di dalamnya seperti apa gitu ya. Karena saya sendiri tadi tahunya seperti itu, ternyata beda ya. Iya. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman selain menyatakan hadir di kolom komentar, terus juga share dan tag teman-teman yang lain, ikuti siaran Bongas Ngerumpi hari ini dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan kuis yang akan
disampaikan oleh narasumber kita, dan itu bagi para sobat repro yang bisa berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat akan mendapatkan giveaway pulsa dari kami tim Medsos Remaja Bongas Peduli Kespro. Nah, nih pertanyaan selanjutnya nih tadi kan soal Viking Bulan ya, ternyata kegiatannya selain nonton banyak juga kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh para remaja atau anggota di dalam organisasi tersebut ya Ayah. Nah, boleh tahu nggak nih visi misi dari organisasi yang pimpin nih? Viking Bulan ini punya nggak visi misinya gitu Ya jelas, semua organisasi pasti ada visi dan misi. Kebetulan kemarin kita baru aja Muscam cabang ke-1 di Patrol ya. Muscam apa tuh Pak? Musyawarah cabang. Oh, musyawarah cabang. Musyawarah cabang tingkat ke-1. Jadi di sana dibentuk ADART dan segala pengurusannya. Oh, bahkan punya ADART ya? Ya haruslah, organisasi kan, namanya organisasi kan harus ada ADART dan yang lainnya. Iya, berarti ini bukan hanya sekedar komunitas tapi sudah punya dasarnya ya. Iya, bahkan nanti ke depan kalau teman-teman sepakat mau kita daftarin ke Kesbangpol. Nah, jadi kita akan di-SK-kan ke notaris. Itu tapi tentunya atas kesepakatan teman-teman dahulu. Jadi memang demokrasinya ada ya iya. untuk apa mencapai kesepakatan untuk keputusan yang tadi ya. Ya, kembali lagi ke pertanyaan ya, visi misinya. Ya, salah satunya kita visinya itu menjadikan semua anggota yang tadinya belum baik menjadi baik, dan yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Ya mungkin itu salah satunya. Salah satu visinya. Jadi ya gimana caranya ketika masuk ke Blue Land yang tadinya brutal ataupun yang tadinya kurang baik bisa jadi baik karena dibina dan diarahkan oleh kita semua. Yang udah baik diarahkan jadi lebih baik lagi. Berarti selain apa ibaratnya solidaritas yang tinggi, juga di situ banyak peningkatan pengetahuan bagi para anggota. Nah iya, terus juga di kita tuh ada kan bidang kewirausahaan. Ada bidang kewirausahaannya. Oh, dalam organisasinya ada bidang kewirausahaan? Ada bidang kewirausahaan. Di bidang kewirausahaan itu semua anggota diajarkan untuk gimana sih caranya jadi seorang wirausahawan, atau gimana sih caranya mengelola UMKM. Gimana sih caranya? Jadi kita juga sebenarnya bisa digandeng oleh BUMDes atau yang lainnya untuk jadi pendamping UMKM, karena kita dibelajarin cara strategi pengembangan usaha, strategi pemasaran. Itu tuh oleh siapa ya? Maksudnya pelatihan itu? Ya, oleh kita saja. Jadi karena memang kita merasa udah ya mampu lah. Di satu sisi anggota kita juga ada yang kuliah di Fakultas Pertanian. Iya. Fakultas Ekonomi, maksudnya Fakultas Ekonomi. Nah, dia sengaja saya tempatkan di bagian kewirausahaan. Kebetulan saya sendiri juga di agribisnis. Jadi sedikit tahu ya tentang agribisnis, ya agak sedikit lah mengetahui. Jadi saya keluarkan kepada anak-anak. Jadi insya Allah anak-anak kuliah itu tahu gimana caranya pengembangan usaha atau strategi pengembangan, strategi pemasaran. Insya Allah mereka sedikit orang pasti tahu lah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, berarti ada mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Viking Blue Line tentunya. Nah, rata-rata umurnya nih boleh tahu nggak? Maksudnya rata-rata umurnya yang masuk ke organisasi Blue Line ini apakah dibatasi? Apakah dari rentang umur sekian sampai sekian atau bagaimana, ada peraturannya nggak itu? Di dalam ADART kita tidak membatasi ya, tidak membatasi untuk anggota masuk ke dalam organisasi kita. Tapi yang sekarang sudah tergabung ya rata-rata di usia 15 sampai 25 lah. 15 sampai 25. Terus dominan laki-laki perempuannya? Laki-laki pastinya. Tapi ada perempuannya? Ada. Oh, ada. Kirain nggak ada perempuannya. Iya. Kalau diperbandingkan nih antara si laki-laki sama si perempuan nih, maksudnya berapa banding berapa gitu? Ya antara banding 7:3 lah. 7:3, oke. Berarti memang dominan laki-laki. Tetapi memang berarti tidak ada di pembatasan usia atau pembatasan jenis kelamin gitu. Perempuan nggak boleh masuk ke sini gitu, nggak ada ya? Berarti memang Viking Blue Line ini tadi ya teman-teman baru tahu nih, ini ilmu lagi nih buat saya sendiri bahwa memang berarti
kalau tadi muscab ya, Iya. ada musyawarah cabang, itu berarti masing-masing cabang gitu kan ya, kabupaten atau kecamatan itu? Masing-masing kecamatan Oh, masing-masing harus hadir. kecamatan. Jadi kita tuh tersebar di 9 kecamatan Buleleng 9 tuh. kecamatan. Di Boleh disebutkan, Nak? di Laubener, Iya. di Kandahawur, Mm-mm. di Bongas, Mm-mm. di Anjata, Mm-mm. di Kroya, Kroya. terus di Horgelis, Iya. di Gantar. Iya. Berapa tuh? 7. 2 lagi. 7 kayaknya. Iya. Patrol dulu ya. Oh, patroli dulu. Patrol. 8, berarti 8 di 8. 8 kecamatan. 8 kecamatan. Jadi ada 8 korwil. Jadi masing-masing kecamatan itu maksudnya dari masing-masing kecamatan ada lagi organisasi yang tingkat kabupaten ya berarti. Ya, kabupatennya ada. Oh. Ya, pusatnya kantornya di Patrol. Iya. Pusatnya di Patrol. Nah, Kak, tadi kan visi misinya ya, pasti yang namanya sebuah organisasi itu memiliki visi misi dan tadi sudah sampai pembentukan ada RT dan bahkan sudah sekarang 8 korwil ya. Iya. 8 korwil. Nah, sejarahnya nih, sejarah terbentuknya nih dari maksudnya Viking Blues kan tahunnya dulu tuh kalau supporter Persib itu Viking, nggak ada tuh maksudnya Blue Line atau dan lain sebagainya, tahunnya Viking aja. Nah, ini sejarah terbentuknya gimana nih, Sebenarnya kalau bicara masalah itu saya kurang terlalu paham ya, karena ya tapi sedikit kasih gambaran saja. Karena apa? Karena kita tuh nginduk posisinya. Jadi ada Viking Blue Line pusat, adanya di Majalaya. Berarti memang Jadi dari kita awal tuh nginduk ke Majalaya. Di Majalaya ada Viking Blue Line Majalaya. Nah, terus di teman saya Mas Rizal berinisiatif mendirikan Blue Line di Indramayu. Nah, jadilah ada Blue Line di Indramayu. Berarti kalau dari sejarahnya Majalaya yang pertama yang inisiatif, dan terus ada yang mempelopori yang di Indramayu. Iya, Mas Rizal. Oh iya. Berarti kalau Arijal sering kesini nih. Nah, iya itu. Ini nggak tahu nih, nonton nggak ya? Nah, sebelum kita ke pembahasan yang selanjutnya, ini seru banget pembahasannya teman-teman. Kita akan sapa-sapa dulu, Ani. Ada Kang Sodikin Keblok yang sudah hadir, terus ada Kang Dani Rahman, terus ada siapa lagi nih? Ada Abdi Ibrahim, ada Mbak Konita Amalia dari Yayasan Kusuma Bona Jakarta. Beliau juga mitra kita dari Kusuma Bongas. Kalau Kusuma Bongas adanya di Bongas Indramayu, kalau Kusuma Bona adanya di Jakarta. Oh, bersama ya. Nah, terus ada Nawi Sanjaya hadir, katanya Sukenda Kenda. Nah, ini Pak Kenda dari Puskesmas Bongas juga hadir. Nah, terus ada Opik Kandang Haur hadir. Wah, ini kayaknya satu rumpun nih. Iya itu, bikin masih anggota saya, Kandang Haur. Kandang Haur nih. Kandang Haur udah hadir, Kandang Haur nih. Masih nunggu berapa? 7 lagi, berarti 7 apa korwil ya? Berarti bahasanya 7 korwil dari Viking Blue Line yang ada di Kabupaten Indramayu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Ini kepo-keponya makin ini nih. Tadi secara singkat sebenarnya sudah diceritakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Viking Blue Line itu dalam organisasinya itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar nonton atau yang ngefans sama, istilahnya ngefans ya, ngefans sama salah satu klub sepak bola, tetapi banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan ya tadi seperti pembagian masker. Itu sasarannya siapa ya biasanya? Biasanya tuh kita kan ada beberapa korwil ya. Nah, kadang digilir. Kayak pas pandemi kita bagi-bagi sembako di Gantar sama uang ke anak yatim piatu. Nah, itu berarti itu dalam organisasi itu kan apakah ada mitra, maksudnya ada kayak pemerintah kan juga ibaratnya memberikan bantuan gitu. Nah, kalau Viking Blue Line sendiri nih, tadi kan bagi masker, bagi sembako, bahkan ada untuk anak yatimnya gitu. Nah, itu pendanaannya gimana nih ya? Nah, kita nggak mau ngobak-ngobak dapurnya, cuma maksudnya tuh ada mitra lain nggak gitu selain, atau memang pakai uang kas gitu? Ya itu ya. Kalau di saya tuh biasanya tuh pakai uang sendiri. Tapi kita juga ada mitra, salah satunya Kopi Wirajuara. Bermitra sama kopi. Wah. Kopi Wirajuara itu udah jadi mitra kita. Di Patrol ya. Iya. Wah, ini kebetulan mereka sering mensupport ketika kita ada kegiatan, pasti mereka support, entah itu dari tempat atau apapun, mereka pasti mensupport. Berarti Viking Blue Line juga tidak menutup kemungkinan ibaratnya tidak ingin bersinggungan sama pemerintah ya, justru malah kalau ada yang mau mensupport justru malah
ini ya, ya malah malah ya diterima gitu. Justru saya mengarahkan kepada anggota-anggota di tiap Korwil itu untuk masuk ke dalam organisasi di tingkat pemerintah atau bisa jadi sebagai kontrol sosial di Iya. di pihak desa ataupun di pihak tingkat kecamatan. Jadi supaya hadirnya Blue Lane itu bukan hanya sekedar organisasi yang memang tidak jelas, tapi ada sumbangsi pada masyarakat, entah itu dari segi sosial ataupun yang lainnya. Ya bener. Wah ini kata Kang Opiknya kandang haur ada kanobar katanya. Wah nonton bareng berarti ini mereka ya. Mau salam-salam dulu Bu mungkin. Oh iya, terima kasih untuk Mas Opik dari Kandang Haur ya yang udah hadir di acara siang kali ini. Dan untuk teman-teman Blue Lane di setiap kecamatan ya diusahakan untuk bisa hadir, dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin. Ya, ini kayaknya sudah siap-siap melontarkan 3 pertanyaan yang akan disampaikan nanti di akhir sesi nih teman-teman. Jadi jangan sampai meninggalkan siaran Bongas Ngerumpi kita hari ini. Nah, dilanjut lagi nih tadi. Selain tadi kan sudah ada mitra gitu kan. Nah, termasuk berarti mitra dari Viking Blue Lane di Bongas sendiri, kita maksudnya Yayasan Kusuma Bongas Iya. mitra dengan Viking Blue Lane yang Iya. di Kecamatan Bongas. Maksudnya ini juga salah satu yang wah gitu, kita bisa ngundang yang dari luar gitu loh, yang dari Kecamatan Bongas kayak Asep ini dari Bener ke sini gitu loh. Ini juga kan salah satu bentuk kemitraan kita yang memang di luar, ibaratnya di luar ekspektasi lah, intinya bisa sampai bermitra sampai sekarang gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Asep ini ibaratnya kenal sama Yayasan Kusuma Bongas itu berarti sumbernya dari mana nih Kak? Dari yang di Korwil di sini. Terus kan kita juga pas kapan tuh pernah ngadain yang kerja sama bareng yang nobar tuh. Oh, yang nobar di Balai Desa Kertajaya. Oh, itu sudah ada Asep di sana. Iya, pas nobar kan itu bermitra pas sebelum nobar kan diadain dulu itu penyuluhan tentang itu ya, tentang HIV dan yang lainnya. Jadi kita loh berarti udah lama juga ya masih udah berarti kalau nobar Kertajaya terakhir sebelum masa pandemi atau sebelum ya? Oh, berarti itu waktu pas di Kertajaya itu yang hadirnya itu apakah berarti bukan hanya di Kecamatan Bongas saja itu yang hadir ya? Bukan, dari mana-mana hadir. Hampir pada datang semua pas hari itu. Dari berapa tadi? 8 Korwil? 8 Korwil. Wah, hebat juga. Maksudnya kita taunya yang waktu itu di Kertajaya itu kirain mah Bongas semua itu tuh ternyata banyak gitu. Ada ya, dari bukan Gantar, hanya dari yang lainnya. Gantar ya. Iya. Wah, ini luar biasa sekali ya dari apa ya tingkat kesolidaritasan dari organisasi Viking Blue Lane yang memang maksudnya antar cabangnya saling apa ya ibaratnya itu saling terus berkomunikasi dan tidak pernah putus ya berarti selalu karena kita lebih mengedepankan kekeluargaan dan kesolidaritasan lebih utamain. Ya, berarti pas penyuluhan sebelum pandemi, berarti pada saat kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia itu ikut ya, sudah ikut? Iya, yang pas malam ya. Iya, pas malam. Iya. Kebetulan pas waktu itu juga Blue Lane ikut tampil ngeband. Oh, ngeband. Iya. Nyanyi lagu apa nih waktu pas itu tuh? Reggae kalau nggak salah. Itu anak-anak sini. Oh, anak-anak Blue Lane. Iya, anak Bongasnya. Oh, tapi dari maksudnya Blue Lane cabang yang lain juga hadir pada saat hadir. itu? Oh iya. Jadi memang sudah ibaratnya penyuluhan sudah pernah mengikuti, terus kayak kegiatan peringatan Hari Sedunia sudah pernah mengikuti juga nih. Bagaimana nih ada tanggapan maksudnya kesannya nggak sih gitu? Apakah kegiatan yang kita lakukan di komunitas itu memang terkesan ribet atau bagaimana gitu? Boleh. Maksudnya kesan untuk Kusuma Bongas? Iya, maksudnya kayak semacam kita kan ngadain penyuluhan nih. Iya. Udah tahu mau nobar penyuluhan dulu, kirain ada omongan kayak gitu, ataukah apakah dinilai bikin ribet ataukah ada manfaatnya gitu loh? Kalau menurut saya pribadi ya itu saya bagus kalau menurut saya, sangat bagus bahkan. Setahu saya di sini di Indramayu ini masih jarang organisasi ataupun yayasan ataupun apa ya yang lainnya yang peduli tentang HIV dan tingkat penjualan manusia. Nah, justru hadirnya Yayasan Kusuma Bongas itu sangat mengurangi resiko-resiko tentang tingkat pelanggaran penjualan manusia dan tingkat reproduksi remaja juga. Karena kan
Indramayu ini terkenal Ya. tingkat anu lah ya, masih muda udah pada nikah kan, itu kan reproduksinya belum Iya. sempurna. Kalau ibarat ini mah julukan Indramayu itu RCTI, Rangga Cipto dan Indramayu. Nah itu kan yang paling terkenal ya. Nah itu kan ya yang harus kita selesaikan bersama. Makanya kita ya sangat senang ada kerjasama dengan Yayasan Kusuma Bongas. Iya. Nah, memang ibaratnya kalau seandainya tadi ya, secara ibaratnya secara kegiatan kita memang selalu memaksimalkan untuk ibaratnya remaja itu menjalani kehidupan remajanya secara sehat gitu, supaya nanti tadi julukan Indramayu yang RCTI itu kita mau ubah pelan-pelan, tapi ya itu kita nggak bisa kayak apa ya, bikin mie rebus gitu instan, kita butuh proses yang panjang gitu loh. Makanya ini juga ibaratnya salah satu caranya ya, selain menambah ke remaja sekolah, kita juga ada jangkauan sekolah, tapi untuk jangkauan sekolah itu hanya terbatas di Kecamatan Bongas saja. Kalau untuk komunitas kita sudah bisa ibaratnya melebar ke kecamatan yang lain, karena tidak menutup kemungkinan tadi di saat kita melaksanakan kegiatan ternyata ibaratnya isinya itu banyak yang dari luar Kecamatan Bongas. Jadi banyak yang ibaratnya kalau mau nobar, Mbak, kita mau nobar nih, adain di sini, pernah digabus gitu, pernah. Cuman ya itu harus ada koordinasi terlebih dahulu, karena kan ibaratnya selain jauh gitu loh, selain jauh kita juga harus mempersiapkan kayak ya bagaimana mekanisme di sananya gitu. Tapi memang kalau Viking Bulan ini semenjak keterlibatannya dari tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 2018-an kalau nggak salah itu sudah itu pada saat itu pertama kali ketemu itu sama Arizal, dan itu tersambung di Viking rombongannya siapa sih ya di Kertajaya waktu itu yang nyambung tuh, ketemu sama Arizal pada saat itu masih namanya Viking, pada saat itu belum ada Bulannya gitu. Terus kan selain itu juga Viking Bulan kalau yang di Kecamatan Bongas ini tadi selain pernah tampil ya ayah berarti ya pernah tampil juga, selain tampil nih perasaan tuh pernah jadi kepanitiaan nih, pernah terlibat dalam kepanitiaan di panitiaan itu ya, acara Ed ya. Iya, Hari AIDS Sedunia tuh. Berarti itu dari Kecamatan Bongasnya ya ayah? Iya, dari Kecamatan Bongasnya. Nah, nih gimana nih ya ayah? Di tahun iya benar, di tahun-tahun sebelumnya kan kita memperingati Hari AIDS Sedunia dengan ya tadi pas malam kita adakan kreativitas remaja dengan tampilan band gitu ya, musik dan lain sebagainya. Nah tahun ini pada masa pandemi COVID-19 kita nggak bisa mengadakan kegiatan yang seperti itu lagi, karena memang kita harus mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah gitu ya, kayak kita nggak boleh berkerumun gitu. Sedangkan kan kalau seandainya kita mau melaksanakan kegiatan musik itu kan pasti banyak yang hadir, bahkan di luar Kecamatan Bongas juga pasti banyak banget yang hadir. Nah kira-kira nih pada saat tahun ini kita sedang melaksanakan peringatan Hari AIDS Sedunia sebenarnya, tetapi dilaksanakannya itu secara virtual artinya ada kegiatan-kegiatan lomba yang kita laksanakan dan itu bisa diikuti oleh remaja komunitas baik di Kecamatan Bongas maupun di luar, tetapi sifatnya virtual, artinya dengan memanfaatkan media sosial. Kayak contoh satu, kita sebelumnya ibaratnya apa ya, kita melaksanakan kegiatan lomba kampanye poster, jadi pembuatan desain poster digital. Nah itu tuh sebenarnya sifatnya individu jadi bukan berarti ini komunitas Blue Line udah ada perwakilannya satu nih, udah satu aja, padahal mah ibaratnya satu komunitas itu bisa boleh lebih dari satu orang. Nah itu kira-kira menurut Ani, kira-kira kalau seandainya ibaratnya kita mohon bantuan untuk menyebarkan informasi terkait lomba tersebut gitu, bisa nggak gitu maksudnya supaya banyak yang ngikutin gitu, bahkan tadi yang 8 korwil itu boleh mengikuti gitu loh. Siap, nanti saya pasti arahkan ke teman-teman di organisasi, terutama khususnya di Viking Blue Line. Diarahkan untuk bisa memeriahkan acara Hari AIDS Dunia. Iya betul. Terus juga kan di samping memeriahkan juga kita kan ikut berpartisipasi, intinya kita menyumbangkan kasarnya kalau menyumbangkan uang kita tidak ada, nah itu kita menyumbangkan dalam bentuk sosial. Nah salah satunya seperti itu, kita sebarluaskan bukan hanya di Blue Line saja, kita sebarkan kepada teman-teman terdekat dan kerabat-kerabat kita. Iya, jadi memang ibaratnya kita juga butuh bantuan para pelopor dari masing-masing komunitas untuk menyebar informasi terkait
lomba peringatan Hari AIDS Sedunia, dan kita juga sangat berterima kasih sekali sebenarnya. Kemarin pas tanggal 1 Desember itu kan HAS itu diperingati setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Nah, di 1 Desember itu kita ada kampanye Twibbon, dan ternyata memang dari komunitas Viking Bulen banyak juga yang upload. Itu memang luar biasa sekali sih. Ibaratnya kalau dari medsos itu kan anak-anak nggak tahu ya ibaratnya di medsos itu mereka baca atau enggaknya kita nggak tahu, tapi kalau dari ibaratnya dari mulut ke mulut itu kan pasti tersebarnya kan ini banget kan. Kemarin juga sempat anak-anak kan foto saya sempat dipajangin sama Kang Apip ya. Oh iya. Nah, kebetulan teman-teman di Blue Line tuh pada request, saya tuh pengen fotonya disebar di Facebook mereka. Cuman kan saya juga karena Kak Apipnya nggak terlalu banyak cerita tentang itu ya, jadi saya tidak punya kebijakan. Ya maaf aja, dan kalau mau itu ke Kang Apip aja. Salah itu kan pakainya yayasan Kusuma Bongas yang dibuka di bulan, jadi kita juga gak punya kebijakan dan dapatnya menyalahin. Jadi memang ibaratnya ya dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, kita pengen kampanye supaya remaja nih ibaratnya ya remaja mengerti lah tentang informasi tentang HIV/AIDS, dan supaya ibaratnya menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Itu sebenarnya tujuan kita dalam memperingati Hari AIDS Sedunia. Jadi memang ibaratnya kalau semakin banyak yang mengetahui, semakin banyak yang mengikuti, semakin ramai yang berpartisipasi, itu kan semakin senang. Walaupun ibaratnya Kusuma Bongas adanya di Kecamatan Bongas, tetapi kita ada di Kabupaten Indramayu. Jadi kalau menyeluruh lah ya. Jadi kalau misalnya komunitas yang di luar Kecamatan Bongas pengen berpartisipasi, itu boleh banget. Kita nggak menutup ini bukan dari Kecamatan Bongas, nggak seperti itu sifatnya gitu. Jadi memang sangat berterima kasih sekali kalau memang ibaratnya bersedia untuk membantu dalam menyebarkan informasi terkait lomba dalam memperingati Hari AIDS Sedunia. Nah, selain lomba poster, rencananya juga kita tuh sebenarnya ada beberapa lomba yang lainnya, kayak semacam lomba step by step dance for life. Itu kan sebenarnya kalau yang khas kemarin itu hadir dari siang itu pasti tahu dance for life itu apa. Jadi dance for life ini adalah suatu gerakan untuk memukul mundur penyebaran virus HIV/AIDS. Jadi gerakan remaja yang dituangkan dalam tarian gitu. Tapi tujuannya setiap gerakannya itu adalah untuk memukul mundur penyebaran virus HIV. Itu. Tapi kalau untuk komunitas ibaratnya kalaupun ada yang bisa, boleh banget untuk ikut. Terus selain itu tadi Dance for Life, kampanye poster, terus juga kita ada kayak semacam lomba karya tulis. Nggak banyak-banyak, nggak kayak harus orang skripsi atau buat makalah. Kita hanya membutuhkan ya sedikit cerita. Teman-teman remaja semuanya ibaratnya judul lombanya Ayo Tulis Aksimu. Jadi satu lomba itu sifatnya individu, dan memang yang diceritakan dalam narasi itu adalah aksi yang sudah remaja lakukan dalam meningkatkan tadi pengetahuan kesehatan reproduksi, HIV/AIDS-nya bagaimana, perubahan perilaku, ya kayak semacam yang dilakukan oleh visi dan misi Viking Bulen tadi. Jadi merubah orang yang tadinya belum baik menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Jadi memang sudah sejalan nih, kalau Ayo Tulis Aksimu ini sudah sejalan sama visi misinya Viking Bulen sebenarnya. Jadi hanya tinggal ya didorong untuk ibaratnya itu kan menuangkan kreativitas remaja-remaja kita di Kabupaten Indramayu untuk menuangkan karyanya gitu. Itu. Jadi untuk lomba-lombanya sih banyak sebenarnya ya. Ada lomba itu nggak kayak misalkan lomba bikin video kayak film pendek kayak gitu tentang HIV/AIDS? Nah itu kan mungkin sebenarnya sih kalau di tahun-tahun sebelumnya kita itu ada lomba drama, lomba video vlog, ada lomba bikin film pendek, ada. Cuman tahun kemarin karena memang mungkin ibaratnya ya beberapa tahun yang lalu itu maksudnya 2 tahun kemarin kita melaksanakan kegiatan itu, yang antusias itu remaja sekolahnya, remaja komunitas di sini masih ibaratnya ya mungkin karena kalau buat film kan ribet gitu. Tapi mungkin kalau seandainya mau gitu loh berpartisipasi untuk membuat film gitu loh, itu kita akan sangat mendukung sekali. Apalagi kalau seandainya ibaratnya
film itu kan berarti tujuannya adalah untuk mengedukasi ya. Iya. Nah itu memang mungkin nanti kita akan pikirkan lah. Mungkin saja gitu ada dari komunitas yang ingin, yuk kita buat film bareng-bareng dari berbagai macam komunitas gitu demi buat satu film yang tujuannya untuk mengedukasi. Nah kan biasanya kalau film tuh lebih mengena Bu daripada kayak poster ataupun kayak tulisan karya ilmiah ataupun yang lainnya. Biasa kan terusan gampang penyebaran bisa di WA ataupun di Facebook juga. Jadi kita kalau ini sarannya Iya, kita boleh banget. Aduh ini kita sangat menaruhkan ini. Jadi biasanya kita bikin aja film pendek tapi diselingi dengan parodi. Tapi parodi memang yang nanti kita untuk edukasi seputar jadi di sana. Jadi orang lebih tertarik mungkin kayaknya lebih banyak yang nonton juga. Nah mungkin kalau ibarat tadi bentuknya video ya Ayana. Iya. Mungkin ada nggak ya Ayana kayak semacam kegiatan lomba yang lain yang mungkin ibaratnya remaja nih sangat tertarik karena kita tuh lombanya cuma bentuknya tadi dance for life, bentuknya dari video kan, video tutorial. Terus poster bentuknya desain grafis gitu kan. Kalau Ayatul Saksi bentuknya narasi. Terus kita juga ada lomba TikTok. Sebenarnya kalau TikTok ini lebih ke perempuan sih. Cuman kalau laki-laki mau ikut apa? Jadi TikTok TikTok challenge kampanye edukasi. Jadi sebenarnya kita ada lomba TikTok, cuman kalau TikTok kan cuma 1 menit atau 2 menit ya. Dan itu pun satu go. Halo Sobat Repro, mohon maaf sekali tadi ada kendala teknis yang ibaratnya kita biasa kalau di Bongas itu kan kendala sama sinyal, apalagi kalau cuacanya lagi mendung-mendung begini ya. Jadi memang kalau kalau habis hujan itu sinyalnya langsung naik turun gitu loh. Kalau di Bongas tuh kayak gitu. Jadi memang kita lanjutkan aja obrolan yang tadi itu. Jadi Sobat Repro ini boleh silakan bergabung lagi. Tadi sekitar ada berapa 10 orang atau 12 orang yang tadi masih menonton gitu kan. Nah jangan lupa ya teman-teman, kita masih melanjutkan karena nanti akhir sesinya belum ada gitu. Kita masih ada nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan-pertanyaan berhadiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah untuk pertanyaannya saya nggak tahu karena beliau yang akan memberikan gitu loh dan sifatnya masih rahasia gitu. Nah tadi kalau seandainya tahun kemarin kita dinilai ibaratnya kira-kira nih Ayah, konsepnya apakah memang kayak semacam kalau itu tuh apakah musik itu hanya dijadikan sebagai selingan atau bagaimana? Maksudnya kan kalau kemarin kan fokusnya penampilan iya, gitu jadi loh. kan kalau menurut saya itu kemarin tuh bukan kesan penyuluhan tapi itu kayak konser. Karena kan dari tiap komunitas menampilkan kegiatan. Nah alangkah baiknya lebih difokuskan saja. Nah mungkin musiknya selingan saja. Selingan tuh di pembukaan atau sama di akhir. Jadi kita tetap di tengah-tengah tuh harus memang tujuan kita ngadain itu apa. Kalau penyuluhan untuk HIVS dan yang lainnya, nah itu di sana. Jadi lebih mengena kalau menurut saya. Jadi memang pesan dan kesannya dapat yang hadir tuh. Iya, berarti memang kalau seandainya ngadain kegiatan lebih ke tujuannya dulu baru nanti di akhir gitu yang kayak musik atau sebagainya gitu ya. Ya ini salah satu koreksi yang mungkin akan membangun kita gitu untuk melaksanakan kegiatan kedepannya lebih baik lagi. Nah ini kalau seandainya boleh dikomentari juga, kalau kemarin kita sempat ketemu di ibaratnya di acara nobar dan sebelum nobar itu ada penyuluhan, kira-kira efektif nggak kalau seandainya penyuluhannya konsepnya seperti itu? Ya bisa dikatakan efektif juga karena kan kalau yang nobar itu yang datang mayoritas anak muda. Iya. Jadi karena memang sesuai visinya Wisma Bongas yang targetnya kan anak muda. Iya, targetnya anak muda kita. Terutama tentang reproduksi kan. Iya, jadi ya mengena cuman baiknya tuh di awal aja, jangan di akhir. Kalau mengadain penyuluhan di awal. Baru jangan di akhir karena kalau di akhir pasti mereka bubar karena bolanya udah selesai. Kalau di awal mereka bakalan hadir karena bolanya belum selesai kan.
Jadi di awal saja, jangan di akhir. Kalau mau ngadain penyuluhan. Ya berarti sebelum bola mulai, pertandingan mulai. nah kita penyuluhan, Bongas penyuluhan ya sama Bongas seperti itu. Nah kemarin kan ibaratnya Di akhir kemarin. Iya kemarin di akhir kita. Jadi memang ibaratnya tadinya tuh takutnya ya mungkin takutnya mikirnya gini, kalau seandainya kita ada nobar terus contoh pertandingan bolanya dijadwalin jam 3 baru mulai, tapi kita suruh ngumpul jam 2, kayaknya nih anak-anak gak akan datang. Jadi mikirnya kayak gitu kemarin tuh. Jadi takutnya kitanya udah di sana gitu loh, ternyata memang teman-teman madruga bola ibarat itu mah ya lagian pertandingan sepak bolanya itu mulai jam 3, ngapain kita ngumpul jam 2, takutnya kayak gitu kemarin tuh. Jadi memang kalau seandainya next ada kegiatan nobar lagi setelah pandemi ya, tentunya setelah pandemi ya teman-teman. Jadi sebelum nobar itu dilaksanakan kegiatan penyuluhan dulu, baru nobarnya. Karena iya seperti itu. Jadi memang ibaratnya kalau seandainya remaja itu sukanya sama yang semi formal ya, yang jangan terlalu formal kegiatannya. Iya. Kalau terlalu dibebasin, memang remaja suka bebas kayak gitu, tapi pesannya nggak dapat. Jadi kayak gitu. Jadi mengedukasi untuk terbiasa dengan kegiatan seperti itu sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit. Nah tadi ibaratnya kami juga sangat berterima kasih sekali karena Asep ini bersedia untuk datang ke siaran Bongas Ngerumpi sebagai narasumber gitu. Selain itu juga tadi sudah ibaratnya melalui Asep yang ikut kampanye Tribon gitu. Jadi akhirnya teman-teman Viking Bulan yang lainnya akhirnya mengikuti untuk ikut kampanye. Jadi jangan bosan-bosan ya Ayah untuk mengajak teman-teman yang lain, teman-teman remaja yang lain untuk meningkatkan pengetahuan terkait apapun ya, bukan hanya kesehatan reproduksi tapi tentang kreativitas, terus tadi kewirausahaan, bisnis dan lain sebagainya. Itu memang sangat ibaratnya skill yang harus dimiliki oleh remaja sebelum mereka ke tahap selanjutnya, artinya memiliki keluarga gitu. Itu kan salah satu bekalnya ya Ayah. Jadi memang persiapan yang harus dimiliki oleh remaja itu sebelum berumah tangga. Tadi kan kalau secara kesehatan reproduksi usia remaja menikah, organ reproduksinya belum siap. Secara aspek ekonomi, aspek pendidikan dan sebagainya belum siap juga. Makanya jadi remaja ini mungkin Asep ini punya kata-kata motivasi untuk para remaja yang sekarang menonton gitu, motivasi untuk lebih banyak atau lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang positif gitu. Mungkin ada beberapa kalimat gitu yang mungkin bisa sampaikan ke remaja-remaja yang ada di Kabupaten Indramayu khususnya. Boleh disampaikan. Ya kalau untuk teman-teman semua ya jangan terlalu terburu-buru untuk berumah tangga. Jadi pastikan dulu kesiapan dalam segi ekonomi, dalam segi kesiapan reproduksinya juga, terutama ekonomi sih. Biasanya kenapa kayak di Indramayu tingkat perceraian tinggi, salah satunya kan ekonomi. Nah itu supaya tidak terulang di masa yang akan datang ya dipikirkan secara matang-matang dahulu. Jadi jangan tergiur karena pengen cepet-cepet nikah, ujungnya kan malah nanti sengsara kesananya kayak gitu. Iya. Jadi memang sebelum menikah itu perlu persiapan karena menikah itu bukan hal yang ibaratnya bukan hal yang mudah ya Ayah. Bukan hanya kayak kalau ibarat itu bukan main games yang kalau udah kalah udah gitu keluar dari game itu, tapi kalau pernikahan itu bukan game lah intinya ya Ayah. Jadi kan pernikahan itu selamanya, seumur hidup. Jadi seumur hidup. Sekali seumur hidup berarti jangan sampai nikah lagi. Berarti ini menolak ya Ayah kalau untuk tadi ya, maksudnya nikah lagi nolak ya. Nikah itu cuma sekali seumur hidup. Wah ini bagus banget nih teman-teman. Jadi memang Asep ini sudah sadar bahwa seandainya ibaratnya menikah itu hanya sekali gitu, dan salah satunya tadi untuk mencegah penularan HIV juga salah satunya adalah dengan kesehatan pasangan gitu. Apa ini? Oh, ada yang berkomentar nih, Kang Abdi Ibrahim. Apa je? WKWK ngadon daripada digawa sengsara malah jaluknya pegat sih. Wah, ini berarti perempuan katanya kalau seandainya diajak susah malah mintanya cerai. Mungkin
ibaratnya kalau saya sebagai perempuan ya ayah, ibaratnya ya menanggapi pernyataan dari Kak Abdi Ibrahim ini, memang kalau seandainya perempuan juga sebagai seorang perempuan tuh kadang ada apa ya Mbak? Ya ayah, ibaratnya tuh ada salah, ada eh, apa ya, bingungnya, karena perempuan itu kan kalau ibaratnya sudah mau diajak susah tetapi laki-lakinya nggak mau berusaha, itu biasanya kadang-kadang kayak gitu. Tapi sebagai laki-laki tadi yang paling penting adalah persiapan ekonomi ya ayah. Jadi memang untuk menikah itu butuh 6 aspek. Kalau kita itu mengedukasi anak-anak maksudnya remaja di Kecamatan Bongos itu 6 aspek yang harus disiapkan sebelum menikah. Di antaranya ya tadi aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek apalagi sih sosial, sama aspek psikologis, artinya mentalnya siap enggak gitu loh. Karena kan nanti pada saat sudah menikah ya akan menjadi orang tua untuk anak gitu. Nah teman-teman Sobat Repro, kita juga ini sudah hampir berapa menit, 50 menit kita berbincang-bincang di sore hari ini. Jadi bagi para Sobat Repro yang sekarang masih bergabung, jangan lupa share dan tag siaran Bongas Rumpi hari ini, karena memang tadi ada kendala sinyal. Jadi mungkin Sobat Repro yang tadi nonton banyak itu terkendala sama ini kayaknya siarannya udah berakhir nih, makanya yang nontonnya juga sekarang masih agak-agak belum banyak gitulah ya. Jadi bagi para Sobat Repro, nanti kita kalau seandainya sampai di jam 14 lagi 16.00 kita penontonnya masih ibaratnya belum bisa menerima untuk pertanyaan kuis, nanti pertanyaan kuisnya akan di ibaratnya dibuat kuis di fanpage ya ayah, tapi kalau pertanyaan tetap dari Asep gitu loh, tapi bukan disampaikan di siaran. Nah kalau di siaran kan kita biasanya Asep ngasih pertanyaan, ada yang jawab langsung dia sebagai pemenangnya kalau jawabannya benar gitu loh. Nah karena kita sudah berada di penghujung sesi nih ayah, kita mau tahu gitu loh kesan dan pesannya Asep ini setelah ibaratnya jauh-jauh dari Loh Bener ke Bongas gitu, jadi narasumber di siaran Bongas Rumpi, ada kesan dan pesan yang bisa disampaikan nggak nih sekarang jadi narasumber di Bongas Rumpi nih boleh disampaikan Ya, ya kesannya ya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kan ya. Iya, Karena ya merasa terhormat juga diundang di acara Ngerumpi Bongas ini. Yang kedua, ini merupakan salah satu partisipasi dari kami juga sebagai organisasi dalam rangka penyebaran informasi tentang terkait ya HIVS dan reproduksi juga. Ya mungkin itu sih. Jadi ya terima kasih ya Asep karena sudah bersedia, untuk kami juga mengucapkan terima kasih kepada Asep sebagai ibaratnya salah satu apa ya anggota Viking Blue Line di Kabupaten Indramayu, bahkan memang mungkin pemimpinnya gitu loh, pemimpin Viking Blue Line Kabupaten Indramayu telah bersedia untuk menjadi narasumber di siaran Bongas Rumpi hari ini. Kami juga mohon maaf apabila gitu loh dalam ibaratnya siaran, selama siaran berlangsung ada kesalahan kata-kata, ada perilaku yang kurang mengenakan untuk Kak Asep gitu. Ya mungkin tambahan dari saya ya. Boleh. Ya mungkin ya waktunya agak diperpanjang biar lebih ramai juga. Iya, siap gitu loh. Nah, terus ya kami dari organisasi Viking Blue Line dengan tangan terbuka apabila misalkan ya KB pengen mengadain acara penyuluhan atau buat tentang HIV ataupun yang lainnya di 8 korwil kita siapkan. Oh berarti memang kalau misalnya kita koordinasi nih, kita mau ngadain Insya penyuluhan Allah, itu boleh tinggal banget ya. memilih korwil yang mana nanti kita gitu boleh. bisa Ibaratnya tuh booking gitu mau di sini nanti bahasanya kita booking sediain lagi. tempatnya dan yang lainnya. Gitu. Berarti kalau seandainya di 8 korwil, berarti itu masing-masing ibaratnya tadi punya apa ya, punya ketua masing-masing. Ada. Berarti nanti tapi tergabung gitu dalam satu ibarat satu organisasi di Kabupaten Indramayunya. Ada punya WA grupnya nggak? Ada. Ini jadi nambah ini pertanyaannya. Ada WA grupnya. Nah, kita ini sebenarnya agak kesulitan untuk menjangkau para remaja komunitas khususnya selama masa pandemi Covid, karena kemarin kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan yang ibaratnya kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, artinya kita membatasi jumlah
yang datang gitu. Iya. Kalau waktu nobar kan nyampe ratusan waktu Iya. itu ya di Kertajaya tuh. Nah kalau sekarang tuh kita nggak boleh melaksanakan kegiatan yang sifatnya terlalu banyak, kita membatasi maksimal tuh 15 orang kan itu. Nah boleh nggak ya ayo kalau seandainya kita gitu dari tim Kusuma Bongas gitu, bukan berarti kita masuk ke grupnya, tetapi kayak kita nih ngasih informasi gitu ke Asep, contoh ya, ngasih poster atau ngasih video atau video pendek atau film yang berisi edukasi tentang astronauts, gender dan lain sebagainya. Nah dari yang Asep ini di share ke grup yang ada gitu. Boleh banget, kayak boleh. karena selain melalui penjangkauan, kalau penjangkauan secara langsung kita mungkin terkendala sama jumlahnya karena kita nggak bisa banyak-banyak gitu. Jadi kalaupun seandainya kita melaksanakan kegiatan penyuluhan, ya mungkin tadi cuman 15 orang gitu kan. Terus kayak dibatasi gitu, jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa menyeluruh. Tapi kan kalau di grup kan karena mungkin anggotanya banyak gitu Banyak, ya. iya. Ya jadi kan lebih, walaupun ya ibaratnya hanya bentuk tulisan atau video atau ibaratnya media lah ya. Tapi mungkin akan bisa dibaca dan bisa menjadi edukasi bagi teman-teman yang ada di grup itu. Iya, siap, nanti dibantu disebarkan Oke, di boleh. WA ya. Ya, terima kasih nih atas bantuannya. Nah, terus juga tadi sempat sebelum kita siaran kita kan ada obrolan ya. Saya dengar obrolan Asep sama Ade, katanya Indra itu lagi di Cikarang ya, Ayah? Iya, lagi di Cikarang. Nah, kalau Indra kan yang saya tahu Indra itu sebagai ketua di Bongasnya. Iya. Kalau seandainya Indranya nggak ada gitu, ada nggak gitu yang bisa kita hubungi? Ada Mas Oji itu di luar. Ada beberapa anggota Bongas juga. Di Bongas kebetulan ada banyak juga anggota Blue Land juga. Sekedar informasi juga ya, kalau di Blue Land tuh kita tuh ada namanya Boomland. Apa tuh? Jadi Boomland itu kalau di desa sama Bumdes, kalau di Blue Land Boomland, badan usaha milik Blue Land. Jadi kita punya usaha juga, kayak punya kegiatan usaha juga. Di Bongas juga ada punya usaha? Enggak, jadi sifatnya jadi enggak tersebar di setiap formil. Hanya beberapa yang mengajukan saja, yang mengajukan usaha. Nanti usahanya apa dikaji dulu sama kita dari tim dari distrik, layak enggak untuk dijalankan usahanya, diverifikasi dulu. Kalau memang dinyatakan layak baru di ACC. Oh gitu, jadi nanti ada pemberian modal seperti itu Nah sifatnya? iya. Jadi kita memang mendesain di organisasi itu supaya anak-anak organisasi itu tidak mencari kerja keluar, tapi memanfaatkan potensi yang ada di Indramayu. Jadi dididik untuk menjadi wirausaha. Gimana sih jadi wirausaha? Jadi diarahkan lebih ke arah sana. Nah, untuk Boomline ya, Iya, Boomline. Boomline. Ini terobosan dan memang yang baru saya tahu juga nih, Boomline ini di Kabupaten Indramayu tadi prosesnya yang ibaratnya verifikasi pengajuan dulu, baru diverifikasi, maksudnya baru dicek dulu apakah bisa dijalankan atau dikaji dulu. Setelah itu diverifikasi baru dilaksanakan. Iya. Nah, itu sudah ada berapa nih kalau boleh tahu nih dari 8 formil itu? Kebetulan Boomland itu baru dibentuk belum lama. Belum lama. Jadi karena masih belum terlalu banyak, baru rencana mau diadain di Horgelis nanti. Di Horgelis rencananya nih. Ini kan ibaratnya belum ya, berarti belum. Iya, belum. Tapi memang lagi dikaji. Lagi dikaji. Udah ada pengajuan, sekarang lagi dikaji. Iya. Karena memang tidak begitu pengajuan langsung SSC. Iya, karena perlu waktu satu bulanan untuk mengkajinya. Gitu. Ya, nah berarti nih Bongas juga punya kesempatan untuk mengajukan ke, kalau dari anggota di Bongas yang memang punya keinginan untuk jadi wirausaha. Itu langsung diajukan ke distrik, maksudnya distrik itu di Kabupaten Indramayu. Iya. Terus nanti baru dikaji dulu apakah layak atau tidak. Nanti kan keuntungannya itu hanya untuk organisasi itu hanya 10%. Jadi pure 90% untuk anggota, untuk yang menjalankan. Jadi kita memang sengaja. Terus kita juga ada simpan pinjam. Ini kayak operasi dong. Nah, karena kita kenapa seperti itu? Karena kan yang namanya sekarang kalau kita pinjam ke koperasi atau ke bank itu pertama persyaratan sulit. Iya, betul. Yang kedua bunganya tinggi. Nah, jadi kita di Blue Land itu bunganya itu pasti lebih rendah dari bunga bank atau dari bunga koperasi karena tidak membebankan pada anggota. Anggota Bongas juga ada yang pinjam Wiranto.
Nah dia mengajukan pinjaman ke Blue Land. Itu bunganya hanya 10%, 5 sampai 10. Jadi paling tinggi 10%. Jadi memang ibaratnya kalau Blend ini selain tadi punya ADART, visi misi, punya struktur organisasi yang jelas, Iya. ada program-program yang lainnya ya, Boomline, simpan pinjam. Iya. Wah ini kayak kalau bener-bener dijalankan secara ibaratnya secara konsisten mungkin akan dampaknya akan kelihatan setelah beberapa tahun dijalani ya. Iya, Karena ini memang kan proses baru, iya, ya, proses. harus ada prosesnya ya ayah. Jadi memang ibaratnya dari Viking Blue Line ini anggotanya harus memanfaatkan dengan sebijaksana mungkin ini sudah bagus banget, ini luar biasa sekali, baru tahu banget ada ibaratnya komunitas yang punya struktur yang begitu tertata seperti ini gitu loh. Iya, makanya belum banyak juga di organisasi yang menerapkan terutama Boomland. Iya. Di organisasi yang lain itu masih belum banyak. Iya. Kita sengaja bikin terobosan baru. Badan usaha milik berarti badan usaha milik Blue Blue Line. Line. Wah, ini akan segera hadir. Ada fanpage juga Viking Oh, Blue Line boleh. Indramayu. Fanpage-nya Viking Blue Line Indramayu. Jadi teman-teman yang sekarang sedang menonton boleh langsung menyukai ya fanpage Viking Blue Line. Ada Boomland. Iya. Viking Blue Line Indramayu nama fanpage-nya ya. Nanti setelah ini remaja Bongas Peduli Cashflow akan singgah di halaman fanpage-nya Viking Blue Line Indramayu. Iya wajib ya. Nanti kita akan singgah di Viking Blue Line di fanpage remaja fanpage remaja lagi. Fanpage Viking Blue Line Indramayu karena kita juga pengen tahu ada Boomline, ada simpan pinjam dan ibaratnya program-program yang lainnya. Berarti itu aktif ya? Aktif. Berarti ada tim medsosnya juga ada? Ada. Wah, ini kayaknya kita harus soan sekali-kali operator, kita akan soan ke operator ya. Gimana ya, kita mesti kita nggak pikirannya itu ekspektasinya nggak sampai segitunya ya, karena memang kita organisasi itu dijalankan dengan ya kita bikin terobosan terus. Jadi kita memang dari tadi organisasi yang hanya nongkrong nggak jelas, terus hanya sekedar ngumpul atau hanya sekedar bola, nah itu kami jadikan pembelajaran, terus kita perbaiki terus. Jadi kita sengaja, jadi harus ada yang didapat ketika anggota misalkan masuk ke organisasi itu, apa sih yang didapat. Kalau tidak ada yang didapat, percuma ngapain sih gabung-gabung kalau hanya ngumpul gak jelas. Ya salah satunya ya itu tadi, bisa sebagai ajang wirausaha yang didapat anggota, terus bisa juga anggota sebagai tempat belajar ya, untuk jadi seorang pemimpin, ya. belajar untuk cara wirausaha. Iya betul sekali. Jadi itu kan bisa diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari ketika misalkan mereka sudah keluar dari Blue Line atau sudah memang memilih untuk vakum dari Blue Line karena urusan keluarga atau yang lainnya, mereka ada yang didapat ketika di Blue Line. Nah harapannya seperti itu. Jadi ketika anggota keluar dari Blue Line atau vakum, ada yang mereka dapat, entah itu di pengalaman bidang wirausaha atau di kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Ibaratnya punya skill setelah setelah bergabung di Viking Blue Line, bukan cuman sekedar nongkrong atau ngumpul nggak jelas gitu ya. Iya memang jadi teman-teman sekarang yang masih hadir dalam siaran Bongas Ngerumpi ini memang perlu ditularkan ke teman-teman remaja yang lainnya bahwa memang sebuah organisasi atau komunitas itu ibaratnya tidak bisa selalu kita pandang negatif ya ayah. Setiap komunitas punya kualitas, punya kuantitas, punya kelebihan serta kekurangan masing-masing, dan ibaratnya tidak menutup kemungkinan di dalam organisasi itu pasti selalu memperbaiki apa yang kurang gitu ya. Iya, pastilah. Jadi memang ini sangat luar biasa sekali, menjadi pengalaman bagi saya sendiri, khususnya yang sekarang menjadi host dalam siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Jadi memang sangat bermanfaat sekali sharing kita hari ini. Jadi ibaratnya kalau dikaitkan sama judul kita, ibaratnya ngobrol untuk merealisasikan mimpi gitu ya, ngobrol kayak gini nih, semoga aja nih remaja-remaja yang nonton dari tadi, dari awal sampai akhir itu bisa menyerap apa yang sudah Asep sampaikan tadi, bahwa kalau untuk membuka usaha atau apa itu kan sudah ada langkah-langkahnya gitu loh. Diajukan dulu, ibaratnya dipikirkan dulu idenya apa, dikaji apakah bisa diterapkan di sini sesuai tidak dengan kondisi dan situasi dan kondisi yang ada di lingkungannya, pemilihan tempat dan lain sebagainya pasti juga dikaji ya. Nah itu makanya memang
tadi juga banyak pesan-pesan positif yang saya sampaikan bahwa menikah itu hanya sekali, dan tadi untuk menikah itu perlu kesiapan-kesiapan yang harus dipersiapkan. Terus terkait dengan peningkatan wawasan tadi. Jadi memang obrolan kita kalau seandainya di sini untuk merealisasikan mimpinya, yaitu tadi semoga remaja di Kabupaten Indramayu ini lebih banyak yang mengikuti kegiatan yang positif gitu ya. Bukan hanya dari segi, ibaratnya bukan hanya dari segi tadi kegiatan sosial, kreativitas, life skillnya juga bisa ditingkatkan melalui organisasi yang diikuti gitu ya. Ya, kita sudah di penghujung sesi teman-teman. Nanti akan ada karena sekarang yang menontonnya masih belum banyak ya teman-teman. Kita sudah ada di akhir sesi, jadi teman-teman yang masih bergabung silahkan tag teman-teman yang lainnya dan share siaran Bongas Ngerumpi hari ini, karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber sebagai giveaway pulsa. Jadi bagi para penonton yang berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat, itu akan mendapatkan giveaway pulsa senilai Rp25.000 masing-masing orang, dan akan dipilih juga penonton interaktif atau penonton yang aktif selama siaran berlangsung. Gitu loh. Tadi kan ada kendala teknis di video selanjutnya, di video sebelumnya, tapi di video sebelumnya juga sudah masuk ke penilaian kita ya teman-teman. Nah, udah siap nih untuk mengajukan pertanyaannya? Siap. Ya, ini sudah ada sekitar 5-7 orang yang menonton. Boleh teman-teman siap-siap ya jarinya. Ya, gercep, gerakan cepat ya, tapi jawabannya jangan ngawur juga, harus tepat ya teman-teman. Jadi yang dipilih itu adalah yang cepat dan tepat. Siap-siap, ini adalah pertanyaan yang pertama. Boleh disampaikan? Pertanyaan yang pertama ya. Ya, boleh. Ada berapa jumlah Korwil Viking Blue Line di Indramayu? Tuh, oke, saya ulang. Ada berapa jumlah Korwil Viking Blue Line di Kabupaten Indramayu ya? Dan sebutkan juga. Oh, dan sebutkan juga katanya. Wah, ini pertanyaannya lumayan ini. Oke teman-teman, untuk pertanyaan yang pertama, ada berapa jumlah Korwil Viking Blue Line di Kabupaten Indramayu, dan sebutkan. Oke. Waktunya kita berikan 3 menit ya untuk pertanyaan yang pertama. Ada berapa jumlah Korwil Viking Blue Line di Kabupaten Indramayu, dan sebutkan. Maksudnya sebutkan di mana aja ya? Iya, sebutkan di mana aja. Oke, silakan. Sudah ada yang menjawab, tetapi karena tadi ibaratnya mungkin jawabannya baru menjawab setengah ya, Ayah. Iya. Setengah dari pertanyaan yang disampaikan ini. Opik masih terus, kita masih ada waktu 3 menit untuk menentukan siapa pemenangnya. Ya, 16:08 menit kita akan tutup untuk pertanyaan yang pertama. Nah, jadi memang kalau seandainya sambil menunggu ya, sambil menunggu yang ini. Di Hargelis yang akan yang ini untuk yang pertama kali berarti ya. Berarti Boom Line ini ibaratnya baru beberapa bulan. Baru sekitar 2 bulan, 2 bulanan ya. Oh, 2 bulanan. Jadi baru. Tapi ini jangka panjang, nggak bakal hilang. Oh, karena memang sudah terprogram ya. Nah terus nih, kalau seandainya di Hargelis rencananya nih, boleh nggak dibocorin dikit? Boleh dikit. Apa gitu yang mau jadi usahanya si Viking Blue Line Hargelis? Boleh nggak dibocorin dikit aja? Di Hargelis kita membuka angkringan. Angkringan. Iya, sudah dipesankan, gerobak angkringan sudah dipesankan. Jadi paling minggu-minggu sekarang nanti kita opening. Mungkin nanti bisa diundang Bongas untuk opening ke sana. Biasanya kalau launching itu ada promo gratis ya. Oh, operator semangat banget gratis katanya. Ya, pokoknya di bulan Desember atau awal Januari lah. Tahun baru berarti ya. Iya, kemungkinan. Wah, tahun baru, punya usaha baru, punya program baru gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah ada yang menjawab ya. Ini yang pertama Opik bilangnya 8 dengan Kandang Haur, Bongas, Gantar, Hargelis, Patrol, Loh Bener, Kroya, Anjatan. Iya, benar. Wah, ini untuk pertanyaan yang pertama dijawab dengan cepat dan tepat oleh Opik. Ini Opik dari Kandang Haur. Dari Kandang Haur. Wah, ini ya pasti ya. Ini epic sekali sih emang, bener ya.
Nah, oke, pertanyaan yang pertama sudah dijawab dengan cepat dan tepat oleh Opik. Selamat kepada Opik karena nanti akan mendapat giveaway berupa pulsa senilai Rp25.000. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Iya. Udah siap, Ah? Pertanyaan Siap, kedua. siap. Oke, tar dulu. Kita berikan ucapan selamat dulu. Oke, sambil saya mengetik mungkin narasumber sedang memikirkan pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke, boleh disampaikan untuk pertanyaan yang kedua. Teman-teman siap-siap jarinya ya, gerakan cepat dan tepatnya. Boleh silakan pertanyaan yang kedua. Anunya sih jaringannya macet, ada yang Ada yang bilang jaringannya macet ya. terus sih. Jadi teman-teman yang sekarang sedang berusaha masuk kembali ke siaran Bongas Ngerumpi, tetap berusaha dan semangat ya. Karena memang sinyal ini tergantung dengan situasi dan kondisi wilayah desa masing-masing dan kecamatan masing-masing. Kalau di sini kita masih sedikit lancar ya Ayah, Iya. kelihatannya, tapi mungkin di sana ada gangguan sinyal. Oke, untuk pertanyaan yang kedua mungkin boleh disampaikan Yang kedua, tolong sebutkan program-program apa saja yang ada di Viking Blue Land Indramayu. Oke, untuk ini pertanyaannya berbobot semua guys. Susah ya, berarti harus nonton dari awal Nonton dari ini. awal, Benar. iya. Oke, untuk yang pertanyaan yang kedua, sebutkan program-program yang ada di Viking Blue Line Indramayu. Ada minimalnya nggak? Minimal berapa? Ya minimal 2 lah. Minimal 2 guys. Sambung lagi. Minimal 2. Minimal 2. Oke. Diulang lagi pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan program-program yang ada di Viking Blue Line Indramayu minimal 2. 2 programnya. Tadi guys sudah dikasih tahu. Ya beli ada angkringan, itu program apa tuh? Ya. Iya. Aduh, ini panas nih. 7 orang ini kayaknya gercep nih. Kayaknya kalau seandainya Opik lagi, wah ini nggak selesai nih, Opik terus ini yang menangnya nih. Aduh. Tapi ada teman-teman yang nonton ya, Ayah, selain Opik ya. Ada kayaknya. Nah, kita nggak bisa. Kan? Ya. Dia lagi yang jawab. Oke, kita masih menunggu yang lain untuk menjawab ya. Ini greget banget. Ini gerakannya cepat banget jarinya nih. Opik dari kandang sahur. Opik boleh ini dong. Tuh, ada orang lain nih. Ya, iya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Ada yang lain lagi nih. Oke, jadi untuk pertanyaan yang kedua, dijawab dengan cepat dan tepat oleh siapa? Mas Wahid. Mas Wahid. Wah, terima kasih. Selamat kepada Mas Wahid. Ini dari mana? Dari Patrol. Oh, ini Viking Blue Line Patrol. Wah, ini memang ya patrol, anak haur. Ini kalau geser sedikit lagi Anjatan ini. Dari anak haur patrol ke Anjatan, bener ya nih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Mana sih ketikannya? Kedua, dijawab dengan cepat dan tepat oleh Mas Wahid ya, dari Blue Line Patrol ya. Dari Viking tulisannya gimana sih? Viking Blue Line Patrol. Oke, selamat. Nah, kita masih mau ada satu pertanyaan lagi, ya. Teman-teman masih harus menunggu. Ya, ini pertanyaan yang terakhir. Boleh langsung disampaikan, Pertanyaan dari duluan apa bebas? Bebas aja lah. Untuk yang pertanyaan terakhir ya, karena dari tadi terkait seputar buluan aja. Jadi pertanyaan sekarang, pertanyaannya apa sih kegiatan yang dilakukan YKB Yayasan Kusuma Bongas? Sebutkan salah satunya. Tadi kan sudah disinggung di obrolan kita juga. Iya. Sebutkan minimal salah satunya ya, Ayah. Iya. Oke, nah untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Bongas
sebutkan minimal salah satunya. Tadi sudah disinggung Iya. ya. Nah ini apa tuh? Emoticon apa sih? Monyet. Bukan kayak gini nih. Oh. Kayak lucu. Karena Oh Aupik terus iya gak iya jawab iya, deh. waduh. Ini Opik, jadi kalau kita itu punya sistem kalau seandainya sudah jawab dan berhasil gitu, Iya. udah satukan Udah, aja nggak gitu. boleh berulang Iya, ya. nggak boleh berulang, nanti yang ini nggak kebagian gitu Iya, kan. jadi bagi-bagi. Iya, jadi bagi-bagi. Tadi Opik pertanyaan pertama, Mas Wahid dari pertanyaan kedua. Terus ini udah ada yang jawab, bener nggak tuh? Sosialisasi cash pro di komunitas katanya. Ya sambil nunggu yang lain. Oh, Mungkin sambil nunggu yang lebih lainnya. lengkap. Mungkin ada yang lebih lengkap karena clue-nya adalah sebutkan minimal salah satunya ya. Iya, Oke. mungkin ada yang bisa jawab lebih dari itu kan. Oke, guys, ayo kita masih menunggu sekitar 2 menit lagi ya. Jam 16. Itu kan udah. Oh, Mas Wahid udah katanya. Jangan jawab lagi katanya. Kata Mas Wahid mengedukasi AIDS dan HIV. Iya, mungkin itu salah satunya. Aupik udah juga. Opik udah katanya sama dia. Padahal saya kalau borong. saya borong. Oh, emangnya beli apa di borong ya? Wah ini. Ayo nih, yang masih nonton 7 orang ini. Tadi pertanyaan yang ketiga, kegiatan apa sih yang sudah kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Bongas? Di sini kan bukan ya. Ya, Yayasan Kusuma Bongas, sebutkan salah satunya ya. Katanya siap. Sebutkan salah satunya. Sebutkan minimal salah satunya, berarti harus lebih dari satu ya teman-teman. Tadi udah disinggung. Kita masih nunggu 1 menit lagi teman-teman waktunya. Kalau seandainya menurut Asep ini pertanyaannya Ya. belum tepat dan Udah belum. itu ada aja tuh Dani Rahman. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga kata Asep yang memenangkan pertanyaan yang ketiga adalah mana nih? Dani Rahman. Dari Kang Dani Rahman. Oke, selamat kepada para pemenang. Untuk pertanyaan pertama Opik dari Kenang Haur. Untuk pertanyaan yang kedua Mas Wahid dari Patrol. Iya, dari Patrol. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu Kang Dani Rahman. Oke, masing-masing para pemenang akan mendapatkan giveaway pulsa senilai Rp25.000. Nanti akan dihubungi oleh kita tim Mensos ya untuk mendapatkan nomor teleponnya. Apa ini pesan dari Opik nih? Kian maning je melu-melu je Mas Wahid. Ya nggak apa-apa ya, Mas Opik bagi-bagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Nak? Boleh? Ya, yang saya sampaikan terutama untuk Viking Blue Land dulu ya. Yang pertama untuk Viking Blue Land, jangan lupa nanti tanggal 20 hadir di Kopi Wirajuara, kita adakan musim kedua. Di Wirajuara jangan lupa jam 2 hari Minggu tanggal 20 semua anggota diwajibkan hadir pakai protokol kesehatan. Ya. Oke, itu adalah pesan yang disampaikan oleh Ketua Viking Blue Land Kabupaten Indramayu. Ya, untuk Blue Land. Terus untuk teman-teman kaum remaja yang hadir dan dimanapun ya, mari kita tingkatkan skill kita. Terus mari kita juga bantu penyuluhan tentang HIV/AIDS karena itu memang sangat berguna bagi kita semua, terutama untuk mengurangi bahaya penularan penyakit HIV/AIDS juga. Iya. Ya, terima kasih. Nanti tanggal 20 jangan lupa promosi lomba ya. Iya. Ini diancam ini. Si Ayah dipromosikan lomba peringatan Hari AIDS sedunia, belum terlambat kalau Ya, tanggal 20. terus untuk teman-teman Buluan juga yang ada di Draman Korwil, ayo kita meriahkan acara lomba yang diadakan oleh Yayasan Kusuma Bongas. Ya. Wajib ke semua 8 Korwil harus ikut. Wah, ini wajib nih, instruksinya wajib ya. Berarti ini kayaknya dapat nih, lomba poster berapa ya? Ada dapat 16 lah ya, satu Korwil 2 lah ya. Iyalah. Wajib guys. Oke, terima kasih kepada Asep atas sharing dan sharingnya kita hari ini dalam siaran Bongas Ngerumpi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 1 go. Halo Sobat Repro, mohon maaf sekali tadi ada kendala teknis yang ibaratnya kita
biasa kalau di Bongas itu kan kendala sama sinyal, apalagi kalau cuacanya lagi mendung-mendung begini ya. Jadi memang kalau kalau habis hujan itu sinyalnya langsung naik turun gitu loh, kalau di Bongas tuh kayak gitu. Jadi memang kita lanjutkan aja obrolan yang tadi itu. Jadi sobat repro ini boleh silakan bergabung lagi. Tadi sekitar ada berapa, 10 orang atau 12 orang yang tadi masih menonton gitu kan. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita masih melanjutkan karena nanti akhir sesinya belum ada gitu. Kita masih ada nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan-pertanyaan berhadiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah, untuk pertanyaannya saya nggak tahu karena beliau yang akan memberikan gitu loh, dan sifatnya masih rahasia gitu. Nah tadi kalau seandainya tahun kemarin kita dinilai ibaratnya, kira-kira nih ayah, konsepnya apakah memang kayak semacam apa ya, kalau itu tuh apakah musik itu hanya dijadikan sebagai selingan atau bagaimana? Maksudnya kan kalau kemarin kan fokusnya penampilan Iya, gitu jadi loh. kan kalau menurut saya itu kemarin tuh bukan kesan penyuluhan, tapi itu Iya. kayak konser. Karena kan dari tiap komunitas menampilkan kegiatan. Nah, alangkah baiknya lebih difokuskan saja. Nah, mungkin musiknya selingan saja. Selingan tuh misalkan di pembukaan Iya. atau sama di akhir. Jadi kita tetap di tengah-tengah tuh harus memang tujuan kita ngadain itu apa. Kalau penyuluhan untuk HIVS dan yang lainnya, nah itu di sana. Jadi lebih mengenal kalau menurut saya. Jadi memang pesan dan pesannya dapet yang hadir tuh. Iya, berarti memang kalau seandainya ngadain kegiatan lebih ke tujuannya dulu Tujuannya dulu apa, baru nanti iya, baru di nanti di akhir. akhir gitu, yang kayak musik atau Iya. dan sebagainya gitu ya. Ya ini salah satu koreksi yang mungkin akan membangun kita gitu untuk melaksanakan kegiatan kedepannya lebih baik lagi. Nah ini kalau seandainya boleh dikomentari juga, kalau kemarin kita sempat ketemu di ibaratnya di acara nobar, dan sebelum nobar itu ada penyuluhan. Iya. Kira-kira efektif nggak kalau seandainya penyuluhannya konsepnya seperti itu? Ya bisa dikatakan efektif juga, karena kan kalau yang nobar itu yang datang mayoritas anak muda. Iya. Jadi Betul. karena memang sesuai visinya Bongas ya, yang targetnya kan anak muda. Iya, targetnya anak muda kita. Terutama tentang reproduksi kan. Iya, betul. Jadi ya mengena cuman baiknya tuh di awal aja, jangan di akhir. Kalau mengadain penyuluhan di awal, baru jangan di akhir, karena kalau di akhir pasti mereka membular karena bolanya udah selesai. Iya. Kalau di awal mereka bakalan hadir karena bolanya belum selesai kan. Jadi di awal saja, jangan di akhir kalau mau ngadain penyuluhan. Iya, berarti sebelum bola mulai, pertandingan mulai, nah kita penyuluhan, Bongas penyuluhan ya, sama Bongas seperti itu. Nah kemarin kan ibaratnya Di akhir kemarin. Iya, kemarin di akhir kita. Jadi memang ibaratnya tadinya tuh takutnya ya, mungkin takutnya mikirnya gini, kalau seandainya kita ada nobar terus contoh pertandingan bolanya dijadwalin jam 3 baru mulai, tapi kita suruh ngumpul jam 2, kayaknya nih anak-anak gak akan datang. Jadi mikirnya kayak gitu kemarin tuh. Jadi takutnya kitanya udah di sana gitu loh, ternyata memang teman-teman madruga bola ibarat itu mah ya, lagian pertandingan sepak bolanya itu mulai jam 3, ngapain kita ngumpul jam 2, takutnya kayak gitu kemarin tuh. Jadi memang kalau seandainya next ada kegiatan nobar lagi setelah pandemi ya, Iya. tentunya setelah pandemi ya teman-teman. Jadi sebelum nobar itu dilaksanakan kegiatan penyuluhan dulu, baru nobarnya. Karena iya seperti itu tugasnya. Jadi memang ibaratnya kalau seandainya remaja itu sukanya sama yang semi formal ya, yang jangan terlalu formal kegiatannya. Iya. Kalau terlalu dibebasin, memang remaja suka bebas kayak gitu, tapi pesannya nggak dapat. Jadi kayak gitu. Jadi mengedukasi untuk terbiasa dengan kegiatan seperti itu sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nah tadi ibaratnya kami juga sangat berterima kasih sekali karena Asep ini bersedia untuk datang ke siaran Bongas Ngerumpi sebagai narasumber gitu. Selain itu juga tadi sudah ibaratnya melalui ya Asep yang ikut kampanye Tribon gitu. Jadi akhirnya teman-teman Viking Bulan yang lainnya akhirnya mengikuti untuk ikut kampanye.
Jadi jangan bosan-bosan ya ayah untuk mengajak teman-teman yang lain, teman-teman remaja yang lain untuk meningkatkan pengetahuan terkait apapun ya, bukan hanya kesehatan reproduksi tapi tentang kreativitas, terus tadi apa, kewirausahaan, bisnis dan lain sebagainya. Itu memang sangat ibaratnya skill yang harus dimiliki oleh remaja sebelum mereka ke tahap selanjutnya, artinya memiliki keluarga gitu. Itu kan salah satu bekalnya ya ayah. Jadi memang persiapan-persiapan yang harus dimiliki oleh remaja itu sebelum berumah tangga. Tadi kan kalau secara kesehatan reproduksi usia remaja menikah, organ reproduksinya belum siap. Iya. Secara aspek ekonomi, aspek Belum siap pendidikan dan juga. sebagainya belum siap juga. Makanya jadi remaja ini mungkin Asep ini punya kata-kata motivasi untuk para remaja yang sekarang menonton gitu, motivasi untuk lebih banyak atau lebih apa ya, memilih untuk melakukan kegiatan yang positif gitu. Mungkin ada beberapa kalimat gitu yang mungkin bisa sampaikan ke remaja-remaja yang ada di Kabupaten Indramayu khususnya. Boleh disampaikan. Ya, kalau untuk teman-teman semua ya, jangan terlalu terburu-buru untuk berumah tangga. Jadi pastikan dulu kesiapan dalam segi ekonomi, dalam segi kesiapan reproduksinya juga, terutama ekonomi sih. Biasanya ya, kenapa kayak di Indramayu tingkat perceraian tinggi, salah satunya kan ekonomi. Nah itu supaya tidak terulang di masa yang akan datang ya, dipikirkan secara matang-matang dahulu. Jadi jangan tergiur karena pengen cepet-cepet nikah, ujungnya kan malah nanti sengsara kesananya kayak gitu. Iya. Jadi memang sebelum menikah itu perlu persiapan, karena menikah itu bukan hal yang ibaratnya bukan hal yang mudah ya ayah. Iya. Bukan hanya kayak kalau ibarat itu bukan main games yang kalau udah kalah udah gitu Iya. keluar dari game itu. Tapi kalau pernikahan itu bukan game lah intinya ya ayah, bukan Jadi kan permainan. pernikahan itu selamanya, seumur hidup. Jadi Seumur sekali hidup seumur ya. hidup. Sekali seumur hidup berarti Jangan jangan sampai nikah lagi nikah lagi berarti ini menolak ya ayah kalau untuk tadi ya, maksudnya nikah lagi nolak ya. Iya. Nikah itu cuma sekali seumur hidup. Wah ini bagus banget nih teman-teman. Jadi memang Asep ini sudah sadar bahwa seandainya ibaratnya menikah itu hanya sekali gitu, dan salah satunya tadi untuk mencegah penularan apa HIV juga salah satunya adalah dengan fokus terhadap pasangan gitu. Apa ini? Tuh. Oh, ada yang berkomentar nih, Kang Abdi Ibrahim. Apa je? WKWKWK wong wadon daripada digawa sengsara malah jaluknya pegat je. Wah, ini berarti perempuan katanya kalau seandainya diajak susah malah mintanya cerai. Mungkin ibaratnya kalau saya sebagai perempuan ya ayah, ibaratnya ya menanggapi pernyataan dari Kang Abdi Ibrahim ini. Memang kalau seandainya perempuan juga sebagai seorang perempuan tuh kadang ada apa ya Mbak? Ya ibarat itu ada apa ya, bingungnya, karena perempuan itu kan kalau ibaratnya sudah mau diajak susah tetapi laki-lakinya nggak mau berusaha, itu biasanya kadang-kadang kayak gitu. Tapi sebagai laki-laki tadi yang paling penting adalah persiapan ekonomi ya ayah. Jadi memang untuk menikah itu butuh 6 aspek. Kalau kita itu mengedukasi anak-anak mungkin remaja di Kecamatan Bongos itu 6 aspek yang harus disiapkan sebelum menikah. Di antaranya ya tadi aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek apalagi sih sosial, sama aspek psikologis, artinya mentalnya siap enggak gitu loh. Karena kan nanti pada saat sudah menikah ya akan menjadi orang tua untuk anak gitu. Nah teman-teman Sobat Repro, kita juga ini sudah hampir berapa menit, 50 menit kita berbincang-bincang di sore hari ini. Jadi bagi para Sobat Repro yang sekarang masih bergabung, jangan lupa share dan tag siaran Bongas Berumpi hari ini, karena memang tadi ada kendala sinyal. Jadi mungkin Sobat Repro yang tadi nonton banyak itu terkendala sama ini kayaknya siarannya udah berakhir nih, makanya yang nontonnya juga sekarang masih agak-agak belum banyak gitulah ya. Jadi bagi para Sobat Repro, nanti kita kalau seandainya sampai di jam 14 lagi 16.00 kita penontonnya masih ibaratnya belum bisa menerima untuk pertanyaan kuis, nanti pertanyaan kuisnya akan ibaratnya dibuat kuis di fanpage ya ayah, tapi kalau pertanyaan tetap dari Asep gitu loh, tapi bukan disampaikan di siaran. Nah kalau di siaran kan kita biasanya Asep ngasih pertanyaan, ada yang jawab langsung dia sebagai pemenangnya kalau jawabannya benar gitu loh.
Nah, karena kita sudah berada di penghujung sesi nih ya, kita mau tahu gitu loh kesan dan pesannya Asep ini setelah ibaratnya jauh-jauh dari Loh Bener ke Bongas gitu jadi narasumber di siaran Bongas Ngerumpi, ada kesan dan pesan yang bisa disampaikan nggak nih sekarang jadi narasumber di Bongas Ngerumpi nih ya, boleh disampaikan Ya, ya kesannya ya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kan ya, Iya, karena sama-sama. ya merasa terhormat juga diundang di acara Ngerumpi Bongas ini. Mm-mm. Yang kedua, ini merupakan salah satu partisipasi dari kami juga sebagai organisasi dalam rangka penyebaran informasi tentang terkait ya HIVS dan eh, reproduksi juga. Mm-mm. Ya mungkin itu sih. Jadi Ya, terima kasih ya Asep karena sudah bersedia untuk kami juga mengucapkan terima kasih kepada Asep sebagai ibaratnya salah satu apa ya anggota Viking Blue Line di Kabupaten Indramayu, bahkan memang mungkin pemimpinnya gitu loh, pemimpin Viking Blue Line Kabupaten Indramayu telah bersedia untuk menjadi narasumber di siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Kami juga mohon maaf apabila gitu loh dalam ibaratnya siaran selama siaran berlangsung ada kesalahan kata-kata, ada perilaku yang kurang mengenakan untuk Kang Asep gitu. ya mungkin tambahan dari saya ya. Iya, boleh. Ya mungkin ya waktunya agak diperpanjang biar lebih ramai juga. Oh iya, siap gitu loh. Nah, Terus ya kami dari organisasi Viking Blue Line dengan tangan terbuka apabila misalkan ya KB pengen mengadain acara penyuluhan atau buat tentang HIV ataupun yang lainnya di 8 korwil kita siapkan. oh berarti memang kalau misalnya kita koordinasi nih kita mau ngadain Insya penyuluhan Allah itu boleh tinggal banget ya. memilih korwil yang mana nanti Oh kita gitu boleh. bisa Oh bantu. ibaratnya tuh booking gitu mau di sini Nanti bahasanya kita booking sediain lagi. tempatnya dan yang lainnya. Oh gitu. Berarti kalau seandainya di 8 korwil, berarti itu masing-masing ibaratnya tadi punya apa ya? Punya ketua masing-masing Ada. berarti nanti tapi tergabung gitu dalam satu ibarat satu organisasi di Iya. Kabupaten Indramayunya. Ada punya WA grupnya nggak? Ada. Ini jadi nambah ini pertanyaannya. Ada WA grupnya. Nah, kita ini sebenarnya agak kesulitan untuk menjangkau para remaja komunitas khususnya selama masa pandemi Covid karena kemarin kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan yang ibaratnya kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, artinya kita membatasi jumlah yang datang gitu. Kalau Iya. waktu nobar kan nyampe ratusan waktu Iya. itu ya di Kertajaya tuh. Nah kalau sekarang tuh kita nggak boleh melaksanakan kegiatan yang sifatnya terlalu banyak, kita membatasi maksimal tuh 15 orang itu. Nah boleh nggak ya ayah kalau seandainya kita gitu dari tim Kusuma Bongas gitu bukan berarti kita masuk ke grupnya tetapi kayak kita nih ngasih informasi gitu ke Asep contoh ya ngasih poster atau ngasih video atau video pendek atau film yang berisi edukasi tentang estro, nafsa, gender dan lain sebagainya. Nah dari yang Asep ini di share ke grup yang ada gitu. Boleh banget, boleh. Karena selain melalui penjangkauan, kalau penjangkauan secara langsung kita mungkin terkendala sama jumlahnya karena kita nggak bisa banyak-banyak gitu. Jadi kalaupun seandainya kita melaksanakan kegiatan penyuluhan, ya mungkin tadi cuman 15 orang gitu kan. Terus kayak dibatasi gitu jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa menyeluruh. Tapi kan kalau di grup kan karena mungkin anggotanya banyak gitu Banyak, ya. iya. Ya jadi kan lebih walaupun ya ibaratnya hanya bentuk tulisan atau video atau ibaratnya media lah ya. Tapi mungkin akan bisa dibaca dan bisa menjadi edukasi bagi teman-teman yang ada di grup itu. Iya, siap nanti dibantu disebarkan Oke, di boleh. WA ya. Ya, terima kasih nih atas bantuannya. Nah, terus juga tadi sempat sebelum kita siaran kita kan ada obrolannya. Saya dengar obrolan Asep sama Ade katanya Indra itu lagi di Cikarang ya, Ayah? Iya, lagi di Cikarang. Nah, kalau Indra kan yang saya tahu Indra itu sebagai ketua di Bongasnya. Iya. Kalau seandainya Indranya nggak ada gitu, ada nggak gitu yang bisa kita hubungi? Ada Mas Oji itu di luar. Ada beberapa anggota Bongas juga. Di Bongas kebetulan ada banyak juga anggota Blue Line juga. Sekedar informasi juga ya, kalau di Blue Line tuh kita tuh ada namanya Boomland. Apa tuh?
Jadi Boomland itu kalau di desa mah BUMDes, kalau di Blueland Boomland, badan usaha milik Blueland. Jadi kita punya usaha juga, kayak punya kegiatan usaha juga. Di Bungas juga ada punya usaha. Enggak, jadi sifatnya eh, jadi enggak tersebar di setiap korwil. Oh, hanya Beberapa yang mau mengajukan saja, yang mau mengajukan usaha, nanti usahanya apa dikaji dulu sama kita dari tim dari distrik, layak enggak untuk dijalankan usahanya, diverifikasi dulu, kalau memang dinyatakan layak baru di ACC. Oh gitu, jadi nanti ada pemberian modal seperti itu Nah sifatnya? iya, Oh. jadi kita memang mendesain di organisasi itu supaya anak-anak organisasi itu tidak mencari kerja keluar, tapi memanfaatkan potensi yang ada di Indramayu. Oh, iya, Jadi iya, dididik iya. untuk menjadi wirausaha. Gimana sih jadi wirausaha? Jadi diarahkan lebih ke arah sana. Iya. Nah, untuk Boomline ya, tadi Iya, Boomline. Boomline. Ini terobosan dan memang yang baru saya tahu juga nih. Boomline ini di Kabupaten Indramayu tadi prosesnya yang ibaratnya verifikasi pengajuan dulu, baru diverifikasi, maksudnya baru dicek dulu apakah bisa dijalankan atau dikaji dulu. Setelah itu diverifikasi baru dilaksanakan. Iya. Nah, itu sudah ada berapa nih kalau boleh tahu nih dari 8 korwil itu? Kebetulan Boomland itu baru dibentuk belum lama. Oh, belum lama. Jadi karena masih belum terlalu banyak, baru rencana mau diadain di Horgelis nanti. Oh, di Hargelis rencananya nih. Nah, ini kan ibaratnya belum ya, berarti belum. Iya, belum. Sedang Tapi memang dalam proses. lagi dikaji. Oh, lagi dikaji. Udah ada pengajuan, sekarang lagi dikaji. Iya. Karena memang tidak begitu pengajuan langsung ACC. Iya, karena perlu memang waktu satu bulanan untuk mengkajinya. Gitu. Iya. Nah, berarti nih Bongas juga punya kesempatan untuk Bisa mengajukan untuk mengajukan ke, kalau dari anggota di Bongas yang memang punya keinginan untuk jadi wirausaha. Itu langsung diajukan ke distrik, maksudnya distrik itu di Kabupaten Indramayu. Iya. Terus nanti baru dikaji dulu apakah layak atau tidak. Nanti kan keuntungannya itu hanya untuk organisasi itu hanya 10%. Jadi pure 90% untuk anggota, untuk yang menjalankan. Jadi kita memang sengaja. Terus kita juga ada simpan pinjam. Oh, ini kayak koperasi dong. Nah, karena kita kenapa seperti itu? Karena kan yang namanya sekarang kalau kita pinjam ke koperasi atau ke bank itu pertama persyaratan sulit. Iya, betul. Yang kedua bunganya tinggi. Nah, jadi kita di Blueland itu bunganya itu pasti lebih rendah dari bunga bank atau dari bunga koperasi karena tidak membebankan pada anggota. Di anggota Bongas juga ada yang pinjam Wiranto. Nah, dia mengajukan pinjaman ke Blueland. Itu bunganya hanya 10%. 5-10. Jadi paling tinggi 10%. Jadi memang ibaratnya kalau Blueland ini selain tadi punya ADART, visi misi, punya struktur organisasi yang jelas, ada program-program yang lainnya ya, Boomline, simpan pinjam. Wah, ini kayak kalau benar-benar dijalankan secara ibaratnya secara konsisten mungkin akan dampaknya akan kelihatan setelah beberapa tahun dijalani ya. Karena memang proses ya. Harus ada prosesnya ya. Jadi memang ibaratnya dari Picking Blueline ini anggotanya harus memanfaatkan dengan sebijaksana mungkin ini. Ini sudah bagus banget, ini luar biasa sekali. Baru tahu banget ada ibaratnya komunitas yang punya struktur yang begitu tertata seperti ini gitu loh. Iya, makanya belum banyak juga di organisasi yang menerapkan terutama Boomland. Iya. Di organisasi yang lain itu masih belum banyak. Kita sengaja bikin terobosan baru. Badan usaha milik berarti badan usaha milik Blueland. Wah, ini akan segera hadir. Ada fanpage-nya juga, Picking Blueland Indramayu. Fanpage-nya Picking Blueline Indramayu. Jadi teman-teman yang sekarang sedang menonton boleh langsung menyukai ya fanpage Picking Blueline. Ada Boomland. Iya. Picking Blueline Indramayu nama fanpage-nya ya. Nanti setelah ini remaja Bongas Peduli Kespro akan singgah di halaman fanpage-nya Picking Blueline Indramayu. Iya, wajib ya. Nanti kita akan singgah di Picking Blueline di fanpage remaja lagi. Fanpage Picking Blueline Indramayu karena kita juga pengen tahu ada Boomline, ada simpan pinjam dan ibaratnya program-program yang lainnya. Berarti itu aktif ya? Aktif. Berarti ada tim medsosnya juga ada? Ada. Wah,
ini kayaknya kita harus soan sekali-kali operator, kita akan soan ke operator. Ya gimana ya, kita nggak, mesti kita nggak pikirannya itu ekspektasinya nggak sampai segitunya Ya, kan. karena memang kita organisasi itu dijalankan dengan ya kita bikin terobosan terus. Jadi kita memang dari tadi organisasi yang hanya nongkrong nggak jelas, terus hanya sekedar ngumpul atau hanya sekedar bola. Nah itu kami jadikan pembelajaran, terus kita perbaiki terus. Jadi kita sengaja, jadi harus ada yang didapat ketika anggota misalkan masuk ke organisasi itu. Apa sih yang didapat? Kalau Iya. tidak ada yang didapat, percuma ngapain sih gabung-gabung kalau hanya ngumpul gak jelas. Ya salah satunya ya itu tadi, bisa sebagai ajang wirausaha yang didapat anggota, terus bisa juga anggota sebagai tempat belajar Iya, untuk jadi betul. seorang pemimpin, Iya. belajar untuk cara wirausaha. Iya, betul Jadi sekali. itu kan bisa diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari ketika misalkan mereka sudah keluar dari Blueland atau sudah memang memilih untuk vakum dari Blueland karena urusan keluarga atau yang lainnya. Mereka ada yang didapat ketika di Blueland. Nah harapannya seperti itu. Jadi ketika anggota keluar dari Blueland atau vakum, ada yang mereka dapat, entah itu di pengalaman bidang wirausaha atau di kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Ibaratnya punya skill setelah setelah bergabung di Pikun Blueland, bukan cuman sekedar nongkrong atau ngumpul nggak jelas gitu. Iya. Iya, memang jadi teman-teman sekarang yang masih hadir dalam siaran Bongas Ngerumpi ini memang perlu ditularkan ke teman-teman remaja yang lainnya bahwa memang sebuah organisasi atau komunitas itu ibaratnya tidak bisa selalu kita pandang negatif ya Ayah. Setiap komunitas punya kualitas, punya kuantitas, punya kelebihan serta kekurangan masing-masing. Iya, dan pasti, ibaratnya tidak menutup kemungkinan di dalam organisasi itu pasti selalu memperbaiki apa yang kurang gitu ya Ayah. Iya, pastilah. Jadi Dikaji memang terus. jadi memang ini sangat luar biasa sekali, menjadi pengalaman bagi saya sendiri, khususnya yang sekarang menjadi host dalam siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Jadi memang sangat bermanfaat sekali sharing kita hari ini. Jadi ibaratnya kalau dikaitkan sama judul kita, ibaratnya ngobrol untuk merealisasikan mimpi gitu ya Ayah. Ngobrol kayak gini nih, semoga aja nih remaja-remaja yang nonton dari tadi, dari awal sampai akhir itu bisa menyerap apa yang sudah Asep sampaikan tadi, bahwa kalau untuk membuka usaha atau apa itu kan sudah ada langkah-langkahnya gitu loh. Diajukan dulu, ibaratnya dipikirkan dulu idenya apa, dikaji apakah bisa diterapkan di sini sesuai tidak dengan kondisi dan situasi dan kondisi yang ada di lingkungannya, pemilihan tempat dan lain sebagainya pasti sudah dikaji ya Ayah. Nah itu makanya memang tadi juga banyak pesan-pesan positif yang saya sampaikan, bahwa menikah itu hanya sekali, dan tadi untuk menikah itu perlu kesiapan-kesiapan yang harus dipersiapkan. Terus terkait dengan peningkatan wawasan tadi. Jadi memang obrolan kita kalau seandainya di sini untuk merealisasikan mimpinya, yaitu tadi semoga remaja di Kabupaten Indramayu ini lebih banyak yang mengikuti kegiatan yang positif gitu ya. Bukan hanya dari segi, ibaratnya bukan hanya dari segi tadi kegiatan sosial, kreativitas, life skillnya juga bisa ditingkatkan melalui organisasi yang diikuti gitu ya Ayah. Ya, kita sudah ada di penghujung sesi teman-teman. Nanti akan ada karena sekarang yang menontonnya masih belum banyak ya teman-teman. Kita sudah ada di akhir sesi, jadi teman-teman yang masih bergabung silahkan tag teman-teman yang lainnya dan share siaran Bongas Ngerumpi hari ini, karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber sebagai giveaway pulsa. Jadi bagi para penonton yang berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat, itu akan mendapatkan giveaway pulsa senilai Rp25.000 masing-masing orang, dan akan dipilih juga penonton interaktif atau penonton yang aktif selama siaran berlangsung. Gitu loh. Tadi kan ada kendala teknis di video selanjutnya, di video sebelumnya, tapi di video sebelumnya juga sudah masuk ke penilaian kita ya teman-teman. Nah, udah siap nih untuk mengajukan pertanyaannya? Siap. Ya, ini sudah ada sekitar 5-7 orang yang menonton. Boleh teman-teman siap-siap ya jarinya. Ya, gercep, gerakan cepat ya, tapi jawabannya jangan ngawur juga, harus tepat ya teman-teman. Jadi yang dipilih itu adalah yang cepat dan tepat. Siap-siap, ini adalah pertanyaan yang pertama. Boleh disampaikan? Pertanyaan yang pertama ya. Iya. Ada berapa
jumlah perwil Viking Blue Line di Indramayu. Tuh, oke, saya ulang. Ada berapa jumlah korwil Viking Blue Line di Kabupaten Indramayu ya? Dan sebutkan juga. Oh, dan sebutkan juga katanya. Wah, ini pertanyaannya lumayan ini. Oke teman-teman, untuk pertanyaan yang pertama, ada berapa jumlah korwil Viking Blue Line di Kabupaten Indramayu dan sebutkan. Oke, waktunya kita berikan 3 menit ya untuk pertanyaan yang pertama. Ada berapa jumlah korwil Viking Blue Line di Kabupaten Indramayu dan sebutkan. Maksudnya sebutkan di mana aja ya? Iya, sebutkan di mana aja. Oke, silakan. Sudah ada yang menjawab, tetapi karena tadi ibaratnya mungkin jawabannya baru menjawab setengah ya ayah. Iya. Setengah dari pertanyaan yang disampaikan ini. Opik masih terus, kita masih ada waktu 3 menit untuk menentukan siapa pemenangnya. Ya, 16:08 menit kita akan tutup untuk pertanyaan yang pertama. Nah, jadi memang kalau seandainya di sambil menunggu ya, sambil menunggu yang ini. Di Hargelis yang akan yang ini untuk yang pertama kali berarti ya. Berarti Boom Line ini ibaratnya baru beberapa bulan. Baru sekitar 2 bulan, 2 bulanan ya. Oh, 2 bulanan. Jadi baru. Tapi ini jangka panjang, nggak bakal hilang. Oh, karena memang sudah program ya. Nah terus nih kalau seandainya di Hargelis rencananya nih, boleh nggak dibocorin dikit? Boleh dikit. Apa gitu yang mau jadi usahanya si Viking Blue Line Hargelis? Boleh nggak dibocorin dikit aja? Di Hargelis kita membuka angkringan. Angkringan. Iya, sudah dipesankan, gerobak angkringan sudah dipesankan. Jadi paling minggu-minggu sekarang nanti kita opening. Mungkin nanti bisa diundang Bongas untuk opening ke sana. Biasanya kalau launching itu ada promo gratis ya. Oh, operator semangat banget gratis katanya. Ya, antara pokoknya di bulan Desember atau awal Januari lah. Tahun baru berarti iya, ya. Kemungkinan. Wah, tahun baru, punya usaha baru, punya program baru gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah ada yang menjawab ya. Ini yang pertama Opik bilangnya 8 dengan Kandang Haur, Bongas, Gantar, Hargelis, Patrol, Loh Bener, Kroya, Anjatan. Iya, benar. Wah, ini untuk pertanyaan yang pertama dijawab dengan cepat dan tepat oleh Opik. Ini Opik dari Kandang Haur. Dari Kandang Haur. Wah, ini ya pasti ya. Ini epic sekali sih emang, bener ya. Nah, oke, pertanyaan yang pertama sudah dijawab dengan cepat dan tepat oleh Opik. Selamat kepada Opik karena nanti akan mendapat giveaway berupa pulsa senilai Rp25.000. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Udah siap, ah? Pertanyaan kedua. Siap. Oke, tar dulu. Kita berikan ucapan selamat dulu. Oke, sambil saya mengetik mungkin narasumber sedang memikirkan pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke, boleh disampaikan untuk pertanyaan yang kedua. Teman-teman siap-siap jarinya ya. Gerakan cepat dan tepatnya. Boleh silakan pertanyaan yang kedua. Jaringannya macet, ada yang. Ada yang bilang jaringannya macet ya. Terus deh. Jadi teman-teman yang sekarang sedang berusaha masuk kembali ke siaran Bongas Ngerumpi, tetap berusaha dan semangat ya. Karena memang sinyal ini tergantung dengan situasi dan kondisi wilayah desa masing-masing dan kecamatan masing-masing. Kalau di sini kita masih sedikit lancar ya ayah, kelihatannya, tapi mungkin di sana ada gangguan sinyal. Oke, untuk pertanyaan yang kedua mungkin boleh disampaikan yang kedua, tolong sebutkan program-program apa saja yang ada di Viking Blue Line Indramayu. Oke, untuk ini pertanyaannya berbobot semua guys. Susah ya, berarti harus nonton dari awal ya. Iya. Oke, untuk yang pertanyaan
pertanyaan yang kedua, sebutkan program-program yang ada di Viking Blue Line Indramayu. Ada minimalnya nggak? Minimal berapa? Ya minimal 2 lah. Minimal 2 guys. Sambung lagi. Minimal 2. Minimal 2. Oke. Diulang lagi pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan program-program yang ada di Viking Blue Line Indramayu minimal 2. 2 programnya. Tadi guys sudah dikasih tahu. Biar beli ada angkringan, itu program apa tuh? Ya. Iya. Aduh, ini panas nih. 7 orang ini kayaknya gercep nih. Kayaknya kalau seandainya outfit lagi, wah ini nggak selesai nih outfit terus ini yang menangnya nih. Aduh. Tapi ada teman-teman yang nonton ya, ya selain outfit ya. Ada saya. Nah, kita nggak bisa. Nah, kan? Ya, dia lagi yang jawab. Oke, kita masih menunggu yang lain untuk menjawab ya. Ini greget banget. Ini gerakannya cepat banget jarinya nih. Opik dari kandang sahur. Opik boleh ini dong. Tuh, ada orang lain nih. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Ada yang lain lagi nih. Oke, jadi untuk pertanyaan yang kedua, dijawab dengan cepat dan tepat oleh siapa? Mas Wahid. Mas Wahid. Wah, terima kasih. Selamat kepada Mas Wahid. Ini dari mana? Dari patrol. Oh, ini Viking Blue Line patrol. Wah, ini memang ya patrol. Kandang haur. Ini kalau geser sedikit lagi Anjatan ini. Dari kandang haur patrol ke Anjatan. Bener ya nih? Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Mana sih ketikannya nih? Kedua, dijawab dengan cepat dan tepat oleh Mas Wahid ya, dari Blue Line Patrol ya. Dari Viking tulisannya gimana sih? Viking Blue Line Patrol. Oke, selamat. Nah, kita masih mau ada satu pertanyaan lagi, ya. Teman-teman masih harus menunggu. Ya, ini pertanyaan yang terakhir. Boleh langsung disampaikan, Pertanyaan dari duluan apa bebas? Bebas aja lah. Untuk yang pertanyaan terakhir ya, karena dari tadi terkait seputar buluan aja. Jadi pertanyaan sekarang, pertanyaannya apa sih kegiatan yang dilakukan YKB Yayasan Kusuma Bongas? Sebutkan salah satunya. Tadi kan sudah disinggung di obrolan kita juga. Iya. Sebutkan minimal salah satunya ya, Ayah. Iya. Oke, nah untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Bongas? Sebutkan minimal salah satunya. Tadi sudah disinggung ya. Nah ini outfit apa tuh? Emoticon apa sih? Monyet. Bukan, kayak gini nih. Kayak lucu karena outfit terus yang jawab deh. Waduh. Ini outfit, jadi kalau kita itu punya sistem, kalau seandainya sudah jawab dan berhasil gitu, udah satu kali aja gitu. Nggak boleh berulang, nanti yang lainnya nggak kebagian gitu kan. Jadi bagi-bagi. Iya, jadi bagi-bagi. Tadi outfit pertanyaan pertama, Mas Wahid dari pertanyaan kedua. Terus ini udah ada yang jawab, bener nggak tuh? Sosialisasi cash pro di komunitas katanya. Ya, sambil nunggu yang lain. Oh, sambil nunggu yang lainnya. Mungkin ada yang lebih lengkap karena clue-nya adalah sebutkan minimal salah satunya ya. Iya, mungkin ada yang bisa jawab lebih dari itu kan. Oke, guys, ayo kita masih menunggu sekitar 2 menit lagi ya. Jam 16. Itu kan udah. Oh, Mas Wahid udah katanya. Jangan jawab lagi katanya. Kata Mas Wahid mengedukasi AIDS dan HIV. Iya, mungkin itu salah satunya. Opik udah juga. Opik udah katanya hadiah padahal saya borong. Emangnya beli apa di borong ya? Wah ini. Ayo nih, yang masih nonton 7 orang ini. Tadi pertanyaan yang ketiga, kegiatan apa sih yang sudah kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Bongas? Ini kan bukannya. Ya, Yayasan Kusuma Bongas, sebutkan salah satunya ya. Katanya siap. Sebutkan salah satunya. Sebutkan minimal salah satunya, berarti harus lebih dari 1 ya, teman-teman. Tadi udah disinggung.
Kita masih nunggu 1 menit lagi teman-teman waktunya. Kalau seandainya menurut Asep ini pertanyaannya Ya. belum tepat dan Udah belum. itu ada aja tuh Dani Rahman. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga kata Asep yang memenangkan pertanyaan yang ketiga adalah mana nih? Dani Rahman. Dari Kang Dani Rahman. Oke, selamat kepada para pemenang. Untuk pertanyaan pertama, Opik dari Kenang Haur. Untuk pertanyaan yang kedua, Mas Wahid dari Patrol. Iya, dari Patrol. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu Kang Dani Rahman. Oke, masing-masing para pemenang akan mendapatkan giveaway pulsa senilai Rp25.000. Nanti akan dihubungi oleh kita tim Medsos ya untuk mendapatkan nomor teleponnya. Apa ini pesan dari Opik nih? Kian maning je melu-melu je Mas Wahid. Ya nggak apa-apa ya, Mas Opik bagi-bagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Nak? Boleh? Ya, yang saya sampaikan terutama untuk Viking Blue Land dulu ya. Yang pertama untuk Viking Blue Land, jangan lupa nanti tanggal 20 hadir di Kopi Wirajuara, kita adakan museum kedua. Di Wirajuara jangan lupa jam 2 hari Minggu tanggal 20 semua anggota diwajibkan hadir pakai protokol kesehatan. Ya. Oke, itu adalah pesan yang disampaikan oleh Ketua Viking Blue Land Kabupaten Indramayu. Ya, untuk Blue Land. Terus untuk teman-teman kaum remaja yang hadir dan dimanapun ya, mari kita tingkatkan skill kita. Terus mari kita juga bantu penyuluhan tentang HIV/AIDS karena itu memang sangat berguna bagi kita semua, terutama untuk mengurangi bahaya penularan penyakit HIV/AIDS juga. Iya. Ya terima kasih nanti tanggal 20 jangan lupa promosi lomba ya. Iya. Ini diancam ini. Si Ayah dipromosikan lomba peringatan Hari AIDS Sedunia, belum terlambat kalau Ya, tanggal 20. terus untuk teman-teman Bululan juga yang ada di Draman Korwil, ayo kita meriahkan acara lomba yang diadakan oleh Yayasan Kusuma Bongas. Ya. Wajib ikut semua 8 Korwil harus ikut. Wah ini wajib nih, instruksinya wajib ya. Berarti ini kayaknya dapat nih, lomba poster berapa ya? Ada dapat 16 lah ya, satu Korwil 2 lah ya. Iyalah. Wajib guys. Oke, terima kasih kepada Asep atas sharing dan sharingnya kita hari ini dalam siaran Bongas Ngerumpi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.